Bab 711. Jelas, Krune tidak memberitahu Lila atau Kalame karena energi mental seharusnya menjadi rahasia. Tapi Krune memberitahu Im karena dia juga memiliki teknik kultivasi jiwa. Hanya saja dia belum berada di level yang cukup tinggi untuk menggunakan energi mental. Benda ini bisa menyerap energi mental. Apa maksudnya? Krune menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pertama-tama, benda ini adalah sistem kultivasi baru yang seharusnya tidak ada. Tapi sekarang aku ragu apakah ini benar-benar terjadi. Tentu saja, mungkin saja hanya kebetulan bahwa apapun yang ada di dalamnya bereaksi terhadap energi mental. Iem mengangguk. Aku mengerti. Namun, indera ilahi kita juga tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam sana. Energi mental akan habis jika kau mencoba menggunakannya juga. Kita tidak punya pilihan lain. Mari kita perbesar lubangnya agar kita bisa melihat ke dalam. Krune kemudian menatap Lila sebelum bertanya. Apakah senior Lila menemukan sesuatu melalui celah ini? Aku dan Iem hanya jatuh ke dalam kegelapan pekat ketika kami mencoba memeriksanya dengan indera ilahi kami. Namun, indera ilahi senior Lila jelas beberapa kali lebih kuat, jadi kau mungkin telah memperhatikan sesuatu. Lila menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak ada apa-apa. Aku juga jatuh ke dalam kegelapan yang kau bicarakan itu. Kurasa itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya atau seberapa jauh indera ilahi dapat menjangkau. Saat ini, aku bahkan tidak bisa memastikan apakah ada semacam ruang tersegel di dalamnya atau apakah ukuran ruangan itu memang hanya itu. Krune sudah memperkirakan jawaban itu. Baiklah kalau begitu. Kita sudah membuat lubang kecil, jadi sekarang kita hanya perlu memperbesarnya. Tentu saja, itu juga akan memakan waktu lama. Lila tidak keberatan. Ambillah waktu sebanyak yang Anda butuhkan. Beberapa tahun tidak akan menjadi masalah bagi seseorang di level saya atau Zhu itu. Krune dan Iem mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan melanjutkan. Pekerjaan berlanjut setelah itu. Saat lubang semakin besar, proses pelebaran lubang menjadi semakin lambat. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Kini sudah 1 tahun 3 bulan sejak mereka memulai pekerjaan ini. Lubang akhirnya cukup besar sehingga mereka dapat menggunakan metode lain untuk memeriksa isinya. Zhu itu pergi selama beberapa menit lalu kembali. Kali ini, ia membawa kamera kecil yang terpasang pada kabel. Karena indera ilahi tidak berfungsi, mereka berpikir untuk menggunakan benda fisik dan teknologi. Sekalipun kameranya rusak, Sekte Kalame tidak akan keberatan. Jika tidak, mereka mungkin bisa melihat ke balik kegelapan itu. Baiklah, saya akan mengirimkannya. Krune dan Iem menjaga agar lubang tetap stabil saat kamera melewatinya. Zhu itu juga berhati-hati agar tidak menyentuh petir ungu dan api hitam di sekitarnya, menggunakan energi ilahinya sendiri untuk melapisi kamera. Kabel yang terhubung keluar memiliki tautan untuk mengirimkan apa yang dapat mereka lihat dan celah kecil di sekitar bagian listrik agar Zhu itu dapat menggunakan energi ilahinya. Dengan begitu, dia bisa menjaga agar kamera tetap melayang di dalam. Semua orang memperhatikan monitor saat kamera melewati dinding hitam itu. Tidak ada masalah dengan sambungan karena kamera mengirimkan semua gambar dari dalam. Zhu itu kemudian menyalakan lampu pada kamera, tetapi semuanya masih gelap. Seolah-olah tidak ada dinding di sisi lain ruangan itu. Apakah itu berarti benar-benar ada ruang tertutup di dalamnya? Jika tidak, kamera seharusnya menerangi dinding di sana. Mungkin memang begitu. Tapi itu juga mudah diperiksa. Zhu itu, masih banyak kabel yang tersisa. Lebih dari cukup untuk mengirimkan kamera sampai ke sisi lain ruangan dan menyentuh dinding di sana. Coba arahkan lurus ke depan. Jika kabelnya habis, maka kita tahu itu adalah ruang tertutup. Ya, leluhur. Tanpa membuang waktu, Zhu itu mengendalikan energi ilahinya untuk mengirim kamera lebih jauh. Benar saja, mereka benar. Zhu itu kehabisan kabel saat menerbangkan kamera lurus ke depan, tetapi kamera tidak mencapai ujung ruangan. Itu berarti ruang di dalamnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Jadi ini ruang tertutup. Satu-satunya keraguan adalah seberapa besar ukurannya. Tidak ada pilihan lain. Kita perlu mengirim seseorang untuk memeriksanya. Zhu itu, aku serahkan pengaturannya padamu. Tentu. Namun, lubangnya perlu sedikit lebih besar. Setidaknya cukup untuk memasukkan kepalan tangan. Kalau begitu, aku bisa mengirimkan makhluk iblis yang cukup kuat untuk memeriksanya. Jenis binatang iblis yang mana? Tentu saja, tipe ular. Kami memiliki beberapa binatang iblis di sekte kami yang dapat mengendalikan ukuran mereka sesuka hati dalam wujud aslinya. Namun, tetap ada batasan seberapa kecil mereka bisa menjadi. Seperti yang Anda ketahui, ukuran wujud asli binatang iblis meningkat seiring kemajuan kultivasinya, jadi itu juga memengaruhi seberapa kecil mereka bisa menjadi. Jika saya ingin mengirim satu setidaknya ke alam penolakan mortal, lubang seukuran kepalan tangan adalah suatu keharusan. Tidak bisakah Anda mengirimkan yang dari alam setengah dewa saja? Yah, aku bisa. Tapi yang berstatus semi-dewa dan dewa bahkan tidak bisa terbang. Aku tetap lebih suka yang setidaknya bisa menjelajahi ruang di dalamnya dengan cukup cepat. Lila setuju dengan Zhu itu. Memang, itu skenario terbaik. Baiklah, terus perbesar lubangnya. Seperti yang saya katakan, waktu bukanlah masalah. Krune dan Iem tidak keberatan dan terus bekerja.
Lubangnya sudah hampir pas ukurannya, jadi tidak akan menjadi masalah. Hanya butuh sedikit lebih lama. Begitu saja, Krune dan Iem menghabiskan 9 bulan lagi untuk mengerjakannya. Pada akhirnya, mereka membutuhkan total 2 tahun untuk membuka lubang tersebut hingga cukup besar untuk binatang iblis itu. Meskipun Krune terus berlatih kultivasi selama waktu itu, kultivasinya tetap berada di tahap 4. Krune tidak terkejut dengan hal itu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dia sudah memperhitungkan kecepatan tersebut. Hanya Iem yang mengalami kemajuan. Ketika dia tiba di tempat ini 2 tahun lalu, dia sudah berada di puncak tahap 1, jadi dia berhasil memasuki tahap 2. Zuitu, tentu saja, sudah menemukan seseorang untuk pekerjaan itu. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya, dia akhirnya mengambil seseorang dari alam penolakan mortal. Itu adalah ular Karanun bernama Forin. Ular Karanun berasal dari alam jalan ilahi, jadi ini adalah pertama kalinya Krune melihatnya. Ruangan itu adalah ruangan rahasia, jadi pria itu tidak tahu apa-apa sampai akhirnya dia dibawa ke tempat ini. Baru kemudian Zuitu menjelaskan kepadanya apa yang mereka inginkan darinya. Tentu saja, dia juga menawarkan hadiah, dan lain sebagainya. Untuk berjaga-jaga, Lila juga memasang batasan di jiwanya agar dia tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Pria itu memang bukan orang penting di Sekte Kalame sejak awal, jadi dia tidak hanya tidak takut, tetapi juga menghadapi situasi tersebut sebagai peluang besar. Jangan khawatir, Ketua Sekte. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memeriksa semuanya di dalam. Zuitu mengangguk, merasa puas. Krune lalu menatap mereka sebelum berkata. Lubang ini sudah berukuran sesuai permintaanmu. Forin bisa masuk kapan saja dia mau. Lila, Zuitu, dan Forin mengangguk. Sebelum masuk, ia juga mengaktifkan api jiwa agar Lila dan yang lainnya tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Forin kemudian kembali ke wujud ular Karanunnya dan mengendalikan energi ilahinya untuk mengurangi ukurannya sendiri. Ia terus melakukannya hingga mencapai batas yang ukurannya hampir sama dengan lubang tersebut. Namun, ia harus berdesakan dengan susah payah untuk melewatinya. Ia bahkan meninggalkan banyak sisiknya dalam proses tersebut. Kemudian ia berbalik dan menatap ketua sekte dan yang lainnya sebelum berkata. Baiklah kalau begitu. Aku pergi. Lila dan semua orang mengangguk. Forin sekali lagi menoleh ke arah dinding hitam itu dan menyentuhnya dengan hati-hati. Baru kemudian Krune dan yang lainnya menyadari bahwa permukaan benda itu tampak seperti cairan hitam. Begitu Forin menyentuhnya, permukaannya beriak seolah-olah batu dilemparkan ke danau yang tenang. Forin kemudian menarik napas dalam-dalam dan masuk, menghilang di dalamnya. Indra ilahi Lila dan semua orang lainnya juga kehilangan kontak dengannya setelah dia masuk ke dalam ruangan itu. Forin sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus masuk dan tidak berlama-lama di dalam selama lebih dari 10 menit. Terlepas dari apa yang dia temukan, dia harus kembali terlebih dahulu untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Tetapi pada akhirnya, bahkan tidak perlu menunggu selama 10 menit. Itu karena ruangan itu mulai bereaksi tidak lama kemudian. Beberapa garis mulai muncul di sekitarnya, membuat ruangan itu tampak seperti terbuat dari beberapa kubus. Garis-garis itu kemudian bersinar dengan cahaya keemasan yang semakin intens seiring waktu berlalu. Lila dan Zuitu segera menyentuh Iem dan Krune, melindungi mereka dengan energi ilahi mereka sendiri. Mereka tidak ingin Krune dan Iem berhenti menggunakan kekuatan mereka untuk mencegah lubang itu menutup. Tetapi jika keadaan memburuk, mereka akan segera membawa keduanya keluar dari sana. Saat itulah mereka semua mulai mendengar. Klak, 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 klak. Terdengar seperti beberapa kunci dibuka satu demi satu. Akhirnya, ruangan itu mulai terurai dengan sendirinya. Ternyata ruangan itu sebenarnya terbuat dari kubus-kubus berbentuk persegi. Semuanya mulai melayang menjauh satu sama lain, akhirnya menampakkan apa yang ada di dalamnya. Krune dan yang lainnya mundur saat kubus-kubus itu mendekat. Akhirnya, apa yang menopang kubus-kubus itu di udara menghilang, dan mereka jatuh ke tanah. Hanya terdengar suara logam saat mereka saling berbenturan. Namun, kelompok Krune sama sekali tidak memperhatikannya. Yang penting bagi mereka saat itu adalah benda yang ada di depan mereka. Itu adalah bola raksasa berisi air gelap. Setidaknya, begitulah kelihatannya. Bola itu mengapung di sana, bukannya jatuh atau berpindah tempat. Meskipun begitu, masih terlihat riak di permukaan air akibat pergerakan di luar. Tiba-tiba, memercikkan. Forin melesat keluar dari bola kegelapan dalam wujud ular Karanunnya. Lila segera menangkapnya dengan energi ilahinya, khawatir ada sesuatu yang salah dengannya. Namun, ia dengan cepat mulai berubah kembali ke wujud manusianya sebelum mengenakan pakaiannya lagi. Sepertinya kamu baik-baik saja. Forin segera membungkuk. Ya, ketua sekte, leluhur. Lila memeriksanya sejenak dengan indera ilahinya, lalu mengangguk. Kemudian dia melepaskannya dan mengajukan pertanyaan yang ada di benak semua orang. Jadi, apa yang kamu temukan di dalam? Forin menggaruk bagian belakang kepalanya sambil menunjukkan ekspresi canggung. Sebenarnya, ruang di dalamnya sangat kecil, tidak lebih dari 1 kilometer. Saya bisa mencapai sisi lain hanya dalam beberapa saat. Jika saya bergerak dengan kecepatan penuh, saya bahkan tidak membutuhkan 1 detik pun.
Lagi pula, saya tidak menemukan apapun di dalamnya. Kosong dan gelap. Jika bukan karena kegelapan, saya benar-benar akan berpikir bahwa saya jatuh ke dalam danau. Zuitu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tapi mengapa ruangan itu terbuka? Apakah Anda melakukan sesuatu di dalam? Forin tampak sama bingungnya dengan yang lain. Aku sebenarnya tidak tahu. Selain menggunakan energi ilahiku untuk bergerak, kurasa aku tidak melakukan apapun sama sekali. Lila dan yang lainnya menjadi bingung. Mengapa tidak ada apapun sama sekali? Lalu apa yang membuat bola air ini tetap mengapung? Selain itu, apa sebenarnya yang digunakan formasi di sekitar ruangan itu agar tetap berfungsi? Seharusnya ada energi ilahi di dalamnya untuk memberi mereka makan. Tentu saja, Krune langsung memikirkan energi mental. Tetapi, bisakah energi mental digunakan sebagai pengganti energi ilahi untuk memberi makan formasi? Krune tidak yakin. Selain itu, dia juga tidak yakin apakah bola air ini memiliki energi mental sejak awal. Yang terjadi hanyalah bola air itu, menyerap energi mentalnya begitu menyentuh air. Apakah kita juga perlu melihat ke dalamnya? Melihat Forin tampak baik-baik saja, mereka memutuskan untuk melakukannya. Dengan demikian, Lila, Zuitu, Krune, dan Im melompat ke dalam bola dunia bersama Forin sekali lagi. Benar saja, semuanya gelap di dalam. Indra ilahi mereka juga tidak berguna karena membuat mereka tampak seperti jatuh ke jurang tanpa dasar. Selain itu, mereka tidak merasakan apapun. Pertama, mereka bergerak maju untuk melihat apakah mereka benar-benar bisa mencapai sisi lain. Pada akhirnya, Forin benar. Sekitar 1 kilometer di depan, mereka muncul dari bola air gelap. Mereka saling pandang lagi dan berbalik sekali lagi. Kali ini, mereka berenang kemana-mana di dalam bola dunia itu, mencoba melihat apakah mereka bisa menemukan sesuatu. Namun, tidak ada satupun barang di sana. Krune mencoba menyebarkan energi mentalnya sekali lagi. Namun, hal yang sama terjadi lagi. Energi mentalnya langsung terserap oleh air di dalamnya. Akhirnya, semua orang menyerah dan keluar dari air sekali lagi. Satu hal yang menarik tentang air ini adalah kenyataan bahwa air itu tidak membasahi tubuh mereka. Begitu mereka melangkah keluar, setiap tetes air di tubuh mereka akan kembali mengapung ke bola air itu, membuat mereka tetap kering sebisa mungkin. Jadi, apakah ada yang menemukan sesuatu? Krune dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tidak ada apapun sama sekali. Baiklah, kalau begitu kita tahu apa isi ruangan itu. Jelas itu adalah air gelap ini. Hanya saja kita tidak tahu untuk apa itu bisa digunakan. Indra ilahi menghilang seolah-olah ruang di dalamnya tak terbatas. Namun, ruang itu hanya memiliki panjang 1 kilometer jika kita mencoba melewatinya. Mungkin kegunaannya terkait dengan indra ilahi itu sendiri. Zuitu berpikir sejenak sebelum berkata. Mari kita suruh seseorang meminumnya. Belum ada yang mencoba melihat efek yang mungkin ditimbulkannya setelah diserap oleh tubuh. Lila mengangguk. Baiklah. Tapi jangan bawa siapapun dulu. Sebaliknya, dapatkan beberapa makhluk iblis tanpa kesadaran terlebih dahulu. Itu akan lebih aman. Zuitu mengangguk sambil menghilang dari area tersebut. Beberapa menit kemudian, dia sudah kembali dengan beberapa mamalia dan burung. Tak satu pun dari mereka memiliki kultivasi lebih tinggi dari alam pembentukan inti. Di alam jalan ilahi, itu masih jauh dari cukup untuk mencapai kesadaran. Zuitu kemudian mencoba menggunakan energi ilahi untuk mengambil sebagian air gelap, tetapi terbukti sia-sia. Air gelap juga tampaknya kebal terhadap energi ilahi. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa memaksa binatang iblis itu untuk meminum air itu sendiri. Sayangnya, tidak terjadi apa-apa lagi. Tidak, lebih tepatnya, tidak ada yang bisa terjadi sama sekali. Itu karena tubuh binatang iblis tidak dapat menyerap air gelap tersebut. Air itu tetap berada di dalam perut mereka, tanpa menunjukkan reaksi apapun. Yah, sesuatu memang terjadi. Air di dalam perut binatang iblis itu mengapung ke arah bola raksasa air gelap tersebut. Hanya saja, air itu tidak bisa keluar karena terperangkap di dalamnya. Namun, informasi itu tidak berguna bagi siapapun di sana. Apakah mungkin untuk memindahkan air itu? Yang bertanya adalah Krune. Lagi pula, kesepakatan yang mereka buat masih berlaku. Jika air ini bisa dipisahkan, maka mereka bisa mengambil sebagian untuk diri mereka sendiri. Lila berpikir sejenak sebelum berkata. Aku bisa coba. Biar ku lihat. Kemudian, dia mengambil wadah kecil dan memasukkan sebagian air gelap ke dalamnya. Setelah itu, dia membuka gerbang spasial ke tempat lain dan memasukinya. Gerbang spasial dengan cepat tertutup di belakangnya saat dia tiba di luar angkasa. Dia kemudian melihat air gelap yang masih ada di dalam wadah kecil itu. Meskipun sebagian besar berkumpul ke arah bola air utama, air itu tidak menunjukkan banyak perlawanan ketika dia mencoba mengeluarkannya. Dia kemudian membuka gerbang spasial lain, kali ini berpindah beberapa sistem tata surya jauhnya. Pada levelnya, menggunakan gerbang spasial untuk berpindah keluar galaksi bukanlah hal yang sulit sama sekali. Meskipun demikian, air gelap penerima tampaknya masih mengetahui arah sisa air gelap di Sekte Kalame. Tak lama kemudian, Lila membuka gerbang spasial lain dan langsung bergerak kembali. Benda itu bisa dibawa pergi.
Namun, sepertinya air ini memiliki semacam hubungan. Aku mencoba pergi ke tempat yang jauh, tetapi benda itu tetap mengetahui arah dari badan air gelap utama ini. Krune mengangguk, merasa puas. Izinkan saya mencoba. Dia juga mengambil sebuah wadah dari cincin spasialnya dan mengambil air. Setelah itu, dia langsung mengirimkannya kembali ke cincin spasial. Setidaknya, hukum spasial dari cincin spasial masih berlaku. Yah, sekarang hanya ada satu hal yang tersisa. Lila dan yang lainnya memandang Krune dengan bingung. Apa itu? Krune kemudian menunjuk pada kubus-kubus yang digunakan untuk menjaga agar ruangan tetap utuh. Bahan-bahan untuk membuat kubus-kubus ini tampaknya sangat langka. Sebagai seorang pandai besi, saya dapat mengatakan bahwa kualitasnya sangat tinggi. Saya ingin membawa beberapa di antaranya bersama saya. Lila dan Zhu itu mengangguk. Ruangan itu cukup besar, jadi ada banyak kubus di sekitarnya sekarang. Meskipun sebagian besar efek perlindungannya telah hilang karena formasi-formasi itu menghilang, tidak diragukan lagi bahwa kubus-kubus itu sangat luar biasa. Ngomong-ngomong, ini logam jenis apa? Krune menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Warnanya keemasan, tapi jelas bukan emas. Pertama-tama, emas adalah material yang buruk untuk menempa peralatan seperti senjata dan baju besi. Namun, benda-benda ini benar-benar berbeda. Aku perlu melihat apakah aku bisa bekerja sama dengan mereka sekarang setelah formasi-formasi itu menghilang, tapi aku sangat bersemangat untuk mencobanya. Iem kemudian menanyakan hal lain. Bisakah Anda setidaknya menyebutkan level material ini? Level bintang baru lahir. Mungkin lebih tinggi. Krune merenungkan pertanyaan itu sejenak. Saya rasa ini jelas di atas level Naschen Stars. Namun, saya masih jauh dari mampu mengerjakan materi setingkat ini, jadi saya tidak bisa 100% yakin. Yang aneh adalah saya rasa saya bisa mengerjakan yang ini. Mengapa begitu? Kemudian Krune mengangkat salah satu kubus dan menuangkan energi ilahi dan petir ungu ke dalamnya. Anehnya, kubus itu bergerak dengan sangat lancar tanpa hambatan sama sekali. Lihat. Benda ini dapat mempertahankan daya tahannya namun tetap dapat mengalirkan energi ilahi dan kemampuan seseorang dengan mudah. Bahkan kultivasi alam keilahianku pun dapat mengalir melaluinya tanpa masalah. Mungkin harta terbesar yang kita temukan di ruangan ini adalah bahan-bahan penyusunnya. Lila dan Zhu itu juga mengambil masing-masing satu kubus dan menggunakan energi dan hukum ilahi mereka. Benar saja, seperti yang dikatakan Krune, itulah yang terjadi. Bagus sekali. Bahkan Lila pun harus mengakui bahwa dia merasa jauh lebih nyaman menggunakan kubus logam emas ini daripada menggunakan salah satu peralatannya. Baiklah. Kesepakatannya adalah kamu akan mendapatkan pilihan kedua dan ketiga, jadi apa yang kamu inginkan? Krune dan Iem berdiskusi melalui pesan indera ilahi sebelum mengambil keputusan. Kami akan menggunakan pilihan kami untuk mendapatkan beberapa kubus ini dan air gelap. Apakah itu akan menjadi masalah? Lila tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia masih ingin membangun hubungan yang baik dengan para murid dewa. Asalkan kamu tidak mengungkapkan dari mana kamu mendapatkannya, aku tidak keberatan. Bagaimana kalau 5% dari masing-masing barang itu? Itu seharusnya jumlah yang cukup besar untuk kalian berdua saja. Krune dan Iem juga puas dengan tawaran itu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ruangannya sangat luas, jadi 5% dari kubus dan air memang merupakan jumlah yang cukup besar. Terima kasih banyak, Senior Lila. Lila mengangguk, tidak terlalu keberatan. Pokoknya, tinggallah di sini selama beberapa hari ke depan sementara kami melakukan beberapa pengujian lagi. Jika pada akhirnya tidak terjadi apa-apa, aku akan mengantar kalian berdua kembali ke Sekte Pergeseran Langit, atau kalian juga bisa tinggal bersama Sekte Kalameku. Aku jamin sumber daya, misi, dan perlakuan di sini akan jauh lebih baik daripada di sana. Krune dan Iem menggelengkan kepala sebagai jawaban. Pemimpin Sekte Franlia telah banyak membantu kami di masa lalu. Selain itu, dia sudah menyediakan sumber daya lebih dari yang kami butuhkan. Kami ingin tinggal di sana untuk membalas budi dengan sepatutnya. Lila menghela napas setelah mendengar itu. Yah, mereka toh akan tetap tinggal di Sekte Pergeseran Langit. Akan lebih mudah melacak mereka jika diperlukan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Sekte Pergeseran Langit terletak di tata surya yang sama dengan Sekte Kalame. Dari sudut pandang kultivator dewa baru seperti Lila, bisa dikatakan Sekte Pergeseran Langit adalah tetangganya. Setelah itu, Lila, Krune, Iem, dan Zhu itu menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menguji bola air gelap mengapung tanpa henti. Sayangnya, tidak ada reaksi sama sekali. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka gunakan adalah untuk lokalisasi. Lila mencoba pergi sejauh mungkin, menggunakan kemampuan spasialnya. Tetapi meskipun dia telah pergi beberapa galaksi jauhnya, air gelap yang dibawanya masih bergerak perlahan ke arah badan air utama. Mereka bahkan membuat formasi penyembunyian di sekitar benda itu. Namun, itu tetap tidak berguna melawan hubungan antara dua badan air gelap tersebut. Tentu saja, Krune tahu alasannya. Hal ini berkaitan dengan energi mental. Formasi penyembunyian tidak pernah berpengaruh pada energi mentalnya. Secara alami, itu tidak berguna melawan air gelap. Namun, mereka tetap tidak mengerti mengapa ruangan itu terbuka sejak awal.
Lila telah memverifikasi Forin beberapa kali, tetapi sama sekali tidak ada yang salah dengannya. Meskipun demikian, seharusnya tidak ada alasan mengapa ruangan itu terbuka sepenuhnya. Mungkin syarat untuk pembukaannya adalah seseorang harus masuk ke dalamnya. Dia berpikir. Akhirnya, Lila dan semua orang menyerah. Kecuali mereka bisa menemukan kegunaan lain untuknya, ini hanyalah air aneh biasa. Adapun Krune dan air gelapnya, dia memutuskan untuk membawanya kembali ke Heaven di alam fana untuk diuji. Lagi pula, tidak ada yang lebih tahu tentang energi mental daripada dia. Dia bahkan mungkin memiliki beberapa kegunaan untuknya. Keesokan harinya, Zhu itu secara pribadi membawa Krune dan Iyum kembali ke Sekte Pergeseran Langit. Franlia juga ada di sana untuk menyambutnya. Lagi pula, Zhu itu adalah kultivator alam dewa baru dan master Sekte Kalame. Namun, dia cukup penasaran dengan perilakunya. Dia bertindak sedikit terlalu sopan. Jelas, Krune dan Iyum ada hubungannya dengan itu. Dia bahkan berpikir bahwa mereka mungkin telah menggunakan binatang iblis yang sangat kuat itu untuk mengancam mereka. Setelah mengobrol beberapa saat, Zhu itu pergi, meninggalkan Franlia bersama Krune dan Iyum. Jadi, bagaimana hasilnya? Krune mengangkat bahunya sebelum berkata. Hasilnya lebih baik dari yang saya harapkan. Kami mendapatkan beberapa hal baik dan bahkan menjalin hubungan baik dengan leluhur Sekte Kalame. Secara keseluruhan, itu bagus. Franlia terkejut sejenak. Dia bahkan tidak tahu bahwa Sekte Kalame memiliki leluhur yang bersembunyi di sana. Pemimpin sekte mereka sudah berada di alam dewa baru lahir, jadi leluhur mereka pasti jauh lebih kuat di alam yang sama. Kalian berdua terus saja memberiku kejutan demi kejutan. Baiklah, aku tidak akan bertanya apa yang kalian lakukan tadi. Dari kelihatannya, Sekte Kalame ingin merahasiakannya, dan aku tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Yang perlu kutahu hanyalah apakah ini akan berdampak pada Sekte Pergeseran Langitku atau tidak. Iyum berpikir sejenak lalu mengangguk. Baiklah, jika yang Anda maksud dengan dampak adalah mendapatkan sekutu jika keadaan memburuk, maka ya. Saya percaya bahwa jika saya meminta mereka untuk memberikan bantuan kepada Sekte Pergeser Langit Anda dalam situasi rumit di masa depan, mereka mungkin akan melakukannya. Minat Franlia langsung terjiva. Mengapa? Baiklah, anggap saja mereka juga ingin aku dan Krune berhutang budi kepada mereka. Franlia tidak begitu puas dengan jawaban yang ambigu itu. Namun, jika apa yang dikatakan Iyum benar, maka itu tetap merupakan hasil yang baik. Hah. Baiklah. Selama kau baik-baik saja, maka sekteku tidak mengecewakan bantuan yang kau berikan. Lalu Krune menanyakan hal lain. Bagaimana dengan masalah alam dimensi binatang iblis? Franlia mengerti maksud Krune. Selama kau pergi, kami memang menerima cukup banyak kunjungan terkait alam dimensi binatang iblis. Namun, kekuatan dewa yang baru lahir tidak termasuk di antaranya. Sebagian besar kunjungan dilakukan oleh sekte atau organisasi lain dari planet kita sendiri. Namun, karena aliansi kita dengan Sekte Sungai Bunga dan Sekte Tiga Puncak, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba terlalu memaksa. Saat ini, kita cukup aman. Lagi pula, bukan berarti pihak mereka sendiri tidak memiliki rahasia mereka sendiri. Sesederhana itu. Itu melegakan bagi Iyum dan Krune. Setidaknya, itu berarti yang lain tidak memperhatikan bagaimana alam dimensi terbuka atau mungkin bahkan tidak menyadarinya. Setelah itu, Krune dan Iyum berbicara dengan Franlia untuk beberapa waktu lagi. Pada suatu saat, Tulike juga muncul di sana. Kultivasinya telah meningkat 3 tingkat sejak 2 tahun lalu, menunjukkan bahwa dia mengikuti saran Iyum dan Krune untuk berpetualang keluar. Akhirnya, mereka mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan sekte itu bersama-sama. Dalam perjalanan kembali ke kota, Krune tak kuasa menahan diri untuk berkomentar. Lihat. Pada akhirnya, tidak ada yang salah dengan terobosan saya. Tidak hanya itu, tetapi kami bahkan mendapatkan beberapa hal bagus. Saya tidak tahu banyak tentang air gelap ini, tetapi kubus logam emas ini sudah lebih dari sepadan. Mulut Iyum berkedut. Tidak ada yang salah dengan pikiranmu. Jika Harold dan Lufile tidak keluar berpura-pura menjadi dewa dari alam dewa, menurutmu apa yang akan mereka lakukan pada kita? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika Lila tidak mempercayai mereka? Akan kukatakan apa yang akan terjadi. Kita akan langsung dikurung. Mereka akan mencoba merebut kekuatan Lufile dan Harold dari kita. Terakhir, kita akan dibunuh untuk menjaga rahasia kamar rahasia. Ini adalah malapetaka terburuk yang pernah kau timpakan kepada kita. Lufile dan Harold dalam hati mengangguk setuju dengan pemikiran Krune dan Iyum. Mereka sangat sependapat dengan kata-kata Iyum. Krune menggaruk kepalanya sambil memalingkan muka. Yah, setidaknya imbalannya sebanding dengan risikonya. Aku menantikan hari di mana aku berhasil menembus alam penolakan fana. Sungguh melegakan mengetahui bahwa kau juga akan berada di sana. Iyum merasakan hawa dingin di punggungnya setelah mendengar itu. Namun, syarat Krune untuk mewariskan teknik energi tak terhitung kepada Iyum memang seperti itu. Agar Iyum bersamanya saat ia pergi untuk melakukan terobosan. Iyum mulai bertanya-tanya apakah itu pilihan yang tepat atau tidak. Teknik energi tak terhitung memang sangat bagus. Tapi apakah cukup bagus untuk mengikuti malapetaka berjalan ini? Dia tidak yakin. Hah, sudahlah.
Aku akan kembali ke persekutuan alkimia. Aku masih jauh dari mampu menyamai kemampuanku dengan tingkat kultivasiku. Krune mengangguk. Aku akan kembali ke restoranku. Hanya tinggal 1 tahun lagi sebelum penghancur dimensi alam Zule selesai diisi dayanya. Aku tidak ingin keluar lagi selama waktu ini. Sebaliknya, aku akan melatih Jilin dan Nina dengan benar sebagai koki spiritual agar mereka dapat bekerja sendiri setelah aku tiada. Ia mengangguk sambil berkata demikian. Terserah kamu. Aku akan sesekali muncul di sana untuk makan gratis, jadi pastikan kamu menyiapkan hidangan terbaikmu. Krune merasa tak berdaya menghadapi ketidakmaluan Iem. Namun, ia tetap suka memasak, jadi ia tidak keberatan. Tak lama kemudian, keduanya berpisah sekali lagi. Tidak lama kemudian, Krune kembali ke restorannya. Rencana awalnya adalah menggunakan 5 tahun tersisa untuk membantu Nina dan Jilin, tetapi masalah dengan Sekte Kalame memangkas 2 tahun dari rencana tersebut. Dia memutuskan untuk mengganti waktu yang hilang selama tahun terakhir dengan berlatih kultivasi. Saat itu tengah hari, jadi restorannya sudah buka dengan cukup banyak pelanggan di dalamnya. Pemandangan itu selalu membuatnya bahagia. Banyak orang dan hewan berarti hidangan murid-muridnya sukses. Dia segera masuk melalui pintu depan hanya untuk disambut dengan keriuhan dari semua orang. Oh, Chef Krune, Anda akhirnya kembali. Chef Krune, kenapa kau menghilang selama 2 tahun? Ya sudahlah. Aku ingin sup ular seraan. Hanya kau yang tahu cara membuatnya sesuai seleraku. Hei, kau datang lebih dulu dariku, jadi kembalilah ke antrean. Chef Krune, 2 piring daging kura-kura darah gelap, tolong. Krune tertawa saat mendekati konter. Baik, seperti biasa, sedang melayani kasir. Selamat datang kembali, Chef Krune. Kau memang suka menghilang begitu saja, ya? Krune menggaruk bagian belakang kepalanya dengan putus asa. Bukannya dia menginginkan hal itu terjadi. Hal-hal datang begitu saja, hal-hal yang di luar kendalinya. Hehe. Pokoknya, aku sedang dalam suasana hati yang baik sekarang setelah kembali. Ambil pesanan semua orang. Aku akan membuat semua hidangan untuk kalian. Tak lama kemudian, Krune memasuki dapur untuk bertemu Jilin dan Nina sekali lagi. Namun, ia terkejut melihat wajah baru yang bekerja di sana. Lagi pula, ia tidak ingat telah menghubungi siapapun sebelumnya. Menguasai. Jilin langsung mengenali Krune begitu dia memasuki dapur. Nina bahkan tampak seperti akan menangis. Yah, memang sudah 2 tahun berlalu. Hei, aku kan cuma menelepon kalian 1 atau 2 kali sebulan. Apa perlu sampai sebegini emosionalnya? Hahaha. Krune kemudian menatap sosok baru di samping Nina sebelum bertanya. Dan ini apa? Jilin kemudian menarik pria itu ke depan. Namanya Jalo, seorang anak berusia 16 tahun yang datang mengemis pekerjaan setengah tahun yang lalu. Bai merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk memberinya pekerjaan. Krune mengangguk. Dia telah memberikan wewenang penuh kepada Bai atas masalah-masalah ini sejak lama. Sejauh ini, Bai tidak mengecewakannya, jadi Krune tidak terlalu khawatir. Seiring berjalannya waktu, restoran itu semakin tua, dan jumlah pelanggannya pun bertambah. Pada suatu titik, pelayan dan pekerja baru harus dipekerjakan. Namun, dapur selalu hanya memiliki Nina, Jilin, dan Krune sebagai koki. Itulah mengapa dia sedikit terkejut. Begitu. Tapi mengapa Anda menyuruhnya bekerja di dapur? Nina menjawab kali ini. Setelah guru pergi, segalanya menjadi cukup sulit untuk kami urus sendiri. Kami membutuhkan seseorang untuk bekerja di sini untuk membantu persiapan sampingan yang tidak membutuhkan keahlian. Karena Bai tidak terlalu membutuhkan siapapun di dalam aula, kami memintanya untuk memberikan anak ini kepada kami. Begitulah dia datang untuk bekerja di dalam. Krune mengangguk. Jika terjadi kekurangan tenaga kerja, maka mempekerjakan lebih banyak adalah satu-satunya pilihan. Dia sama sekali tidak menyalahkan mereka untuk itu. Jadi, 16 tahun, tahap ke-8 dari alam pembentukan inti. Sepertinya kau baik-baik saja sendirian. Jalo menggaruk bagian belakang kepalanya, merasa malu. Sebenarnya, kultivasiku tidak setinggi ini saat aku mulai. Ini karena Chef Nina dan Jilin memutuskan untuk membantuku dengan menyediakan batu dewa tambahan untuk kultivasi. Nina tersenyum sambil mengangguk. Aku tidak ingat, tapi aku mendengar dari Lino bahwa guru juga melakukan hal yang sama padaku di masa lalu tanpa meminta imbalan apapun. Karena kaulah dantianku yang cacat hancur dan yang baru tercipta. Aku merasa Jalo berada dalam situasi yang cukup mirip denganku, jadi aku ingin membantu. Krune tertawa setelah mendengar itu. Hahaha. Tidak apa-apa. Namun, kau dan Jilin tahu betul apa syarat utama untuk menjadi koki di dapurku, kan? Jilin dan Nina mengangguk tetapi tidak mengatakan apapun. Mereka hanya menatap Jalo. Saya juga suka memasak. Saya akan menunjukkannya kepada Chef Krune dengan hasil masakan saya sendiri. Krune tersenyum sambil meletakkan tangannya di bahu pemuda itu. Bagus. Lagi pula, aku percaya pada Jilin dan Nina. Jika mereka mengizinkanmu masuk dapur, itu karena mereka sudah memastikan perasaanmu terhadap makanan. Omong-omong, siapa di antara mereka yang merupakan gurumu? Jalo menunjuk ke arah Nina dan Jilin. Mereka berdua telah mengajari saya selama ini, jadi saya menganggap mereka sebagai guru saya. Krune tertawa sekali lagi sebelum berkata, bagus.
Kalau begitu, aku menjadi Grandmaster-mu. Meskipun begitu, aku Grandmaster yang cukup jarang hadir. Bukan berarti aku menginginkannya, tapi... Pokoknya, aku akan tetap tinggal di sini selama 1 tahun lagi sebelum pulang. Karena kau sudah di sini, aku juga akan mengajarimu. Yah, Nina dan Jilin bisa berkembang sendiri mulai sekarang, jadi tidak banyak yang perlu kutunjukkan pada mereka. Aku tidak perlu terus-menerus mengawasi mereka berdua lagi. Begitu Krune mengatakan itu, Nina langsung berteriak. Aku ingin guru terus mengajariku secara intensif. Teriakan itu cukup keras sehingga tidak hanya menarik perhatian Jilin dan Jalo, bahkan para pelanggan di luar pun mendengarnya dengan jelas. Orang bodoh pun bisa mengerti arti di balik kata-kata itu. Bai dan para pelayan lainnya mendengar itu dan menghela napas tak berdaya sementara pelanggan lainnya tertawa. Lino, saudara laki-laki Nina, juga bekerja sebagai pelayan di sana sekarang, jadi dia merasa lebih tak berdaya daripada siapapun. Lino dan yang lainnya kemudian menatap Bai, yang menunjuk ke arah dapur, maksudnya sangat jelas. Ayo kita lihat. Semenit kemudian, wajah Nina memerah seperti tomat saat dia menunduk. Krune berpikir sejenak sebelum bertanya. Nina, mungkinkah kau? Nina sedikit gemetar mendengar kata-kata itu, tetapi dia mengumpulkan keberaniannya dan sedikit menganggukkan kepalanya. Jilin juga menatap Krune dengan mata terbelalak. Apakah dia akhirnya mengerti? Krune lalu menghela napas sebelum berkata. Jadi kamu masih belum cukup percaya diri dengan kemampuan memasakmu. Baiklah, aku akan membantumu sebisa mungkin. Jilin hampir muntah darah. Kamu pasti bercanda, kan? Benar kan? Jalo, yang menyaksikan semua yang terjadi di depannya, bergumam di dekat telinga Jilin. Apakah Chef Krune itu idiot? Jilin tersenyum getir setelah mendengar itu. Bahkan Jalo, yang baru pertama kali melihat mereka berdua bersama, bisa membaca suasana di udara, tetapi Krune tetap tidak menyadari apapun. Bai dan yang lainnya, yang mengintip dari balik pintu, hampir pingsan juga. Lino bahkan merasa ingin masuk dan menghajar Krune. Sayangnya, Bai menahannya. Nina pun merasa seperti balon yang mengempis. Sekali lagi mereka diperjelas tentang sebuah fakta sederhana. Jangan pernah, sekalipun, meremehkan Eki Krune. Kepadatannya mampu membuat bahkan material surgawi yang paling tahan sekalipun di alam semesta menjadi malu. Jangan khawatir. Meskipun hanya 1 tahun, itu tetaplah 1 tahun penuh. Aku akan memastikan untuk merawat kalian bertiga dengan baik. Krune berkata dengan ekspresi serius, yakin bahwa dia telah memahami maksud Nina dengan benar. Dia bahkan merasa sangat bangga di dalam hatinya. Aku semakin mahir memahami emosi manusia. Fei Fei mungkin akan sangat senang jika melihatku hari ini. Yah, Fei Fei mungkin akan membuatnya terpental dengan tendangan. Sayangnya, dia tidak ada di sini saat ini. Baiklah. Mari kita kembali bekerja. Bai sedang mengumpulkan semua pesanan untukku. Sekarang setelah mereka tahu aku kembali, pasti akan ada banyak pesanan yang datang. Bai dan yang lainnya juga merasa kecewa, tidak tahu harus berkata apa kepada Nina. Jelas bahwa mengharapkan sesuatu dari Krune akan menjadi sia-sia. Jilin menggelengkan kepalanya sambil meletakkan tangannya di bahu Nina. Kemudian dia berbisik di telinganya. Percayalah, hanya ada satu hal yang akan berhasil dengan Chef Krune, yaitu tindakan yang sangat lugas dan jelas. Kata-kata dengan makna tersembunyi ini tidak akan membawa Anda kemanapun. Nina kembali memerah. Dia merasa tak berdaya karena semua orang sepertinya tahu apa yang dia inginkan kecuali Krune sendiri. Akhirnya, dia mengambil keputusan. Karena semua orang sudah tahu, apa gunanya terus menyembunyikan perasaannya seperti ini. Tubuhnya dipenuhi tekad saat dia sekali lagi menatap Krune. Koki Krune. Krune, yang hendak mencuci tangannya, menoleh ke arah Nina dengan bingung. Ya. Nina kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum berkata. Aku mencintaimu. Jilin dan Jalo terpaku di tempat. Bai dan yang lainnya di pintu, yang baru saja akan kembali bekerja, segera berbalik secepat kilat. Ini dia. Namun hal yang paling mengejutkan masih akan datang. Krune menatap lurus ke arah Nina sebelum mengangguk. Aku tahu. Aku juga mencintaimu. Ledakan. Semua orang terkejut. Yah, bukan secara harfiah. Tapi tetap saja, mereka merasa seperti itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Krune juga memiliki perasaan untuk Nina. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Nina juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah menyangka pengakuannya akan berjalan semulus ini. Dia terus menghindari tatapan Krune sementara seluruh tubuhnya terasa panas karena kegembiraan. Namun saat itulah Bai, karyawan tertua Krune, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah jawaban itu terlalu hambar? Dia melihat sekeliling dan menyadari tatapan penuh harap dari semua orang. Pada akhirnya, sebagai karyawan tertua dan orang kedua dalam hierarki, dia harus mempertaruhkan dirinya untuk memastikan situasi tersebut. Chef Krune. Krune menatap Bai dengan bingung. Oh, Anda sudah datang. Apakah Anda sudah selesai menerima pesanan? Bai menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Apakah ini benar-benar saatnya bagimu untuk peduli pada ketertiban? Saat keraguannya semakin bertambah, dia memutuskan untuk bertindak. Saya belum. Tapi saya punya pertanyaan lain. Apakah kamu juga mencintaiku? Semua orang hampir pingsan.
Bai, bukankah kamu sudah punya istri dan anak? Sejak kapan kamu jadi gay? Namun, mereka segera mengerti apa yang coba dilakukan Bai. Benar saja, Krune mengangguk. Tentu saja. Aku sayang semua orang di sini. Kalian semua sangat penting bagiku. Bang! Semua orang jatuh tersungkur ke lantai. Perasaan seperti itu. Akhirnya, Nina dan yang lainnya memahami tindakan Bai. Itu bukan jenis cinta yang Nina bicarakan sama sekali. Di keempat alam itu, tak seorang pun bisa menyelamatkan Eki si Wisep. Jilin, yang berada di samping, merasa kasihan pada Nina. Dialah yang mengatakan bahwa Nina harus langsung bertindak dan mengambil tindakan. Mungkinkah Nina lebih langsung dari ini? Dia ragu. Dia menatap Nina, berharap Nina akan menangis, tetapi langsung terkejut. Dia sama sekali tidak terlihat sedih. Dia terlihat marah. Dia tidak ingat pernah melihat Nina marah. Nina kemudian berhenti tepat di depan Krune dan berkata, "Guru, diamlah sejenak." Krune menatapnya dengan bingung. Namun, dia adalah muridnya. Pasti ada alasan mengapa dia menanyakan itu, kan? Tentu. Secepat kilat, Nina memegang kepala Krune dan bertindak. Semua orang terkejut. Nina mencoba mencuri ciuman dari Krune. Itu dia. Tidak ada yang lebih lugas dari ini. Jika si idiot itu tidak mengerti sekarang, maka Nina benar-benar akan tak berdaya. Ayo, Nina. Itulah pikiran yang ada di hati setiap orang. Namun, tepat saat bibir Nina menyentuh bibir Krune, kepalanya menembus bibir tersebut. Semua orang kembali terkejut. Apa yang telah terjadi? Semenit kemudian, tubuh Krune menjadi transparan dan menghilang. Di tempatnya, muncul gumpalan berwarna pelangi sementara pakaian Krune jatuh ke tanah. Ah! Nina ketakutan mendengar itu dan langsung melompat mundur. Tuan. Apakah itu wujud aslimu? Semua orang tahu bahwa Krune bukanlah manusia. Lagi pula, aura makhluk non-manusia sangat mudah dikenali. Hanya saja Krune tidak pernah berbicara atau menunjukkan wujud aslinya kepada siapapun di restoran itu. Krune membenarkan. Memang benar. Aku bagian dari ras roh sejati. Tapi tetap saja, kau benar-benar membuatku takut barusan. Seandainya aku terlambat setengah detik saja, kita pasti sudah berciuman, kau tahu. Apa yang sebenarnya kau coba lakukan di sini? Nina segera tersadar saat melihat wujud Krune. Jelas, mustahil untuk mencium inti energi yang melayang di mulut karena memang tidak ada mulut sejak awal. Tentu saja, Nina sudah lama menerima kenyataan bahwa dia tidak akan mempermasalahkan dari ras mana Krune berasal. Dia hanya takut karena perubahan mendadak Krune di depannya. Aku benar-benar berusaha menciummu. Krune terkejut. Apakah ini semacam kebiasaan manusia di tempat ini? Kukira hanya mereka yang saling memiliki perasaan yang suka melakukannya. Sepertinya aku perlu melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Kebiasaan manusia membentuk pikiranmu. Ini bukan lagi kurangnya Eki. Ini hanyalah penyangkalan terhadap kenyataan. Setidaknya itulah yang dipikirkan para penonton. Sayangnya bagi mereka, Krune benar-benar yakin bahwa dia benar. Nina menggelengkan kepalanya saat ia kembali dan berhenti di depan Krune. Tuan, Anda sangat cerdas. Tetapi dalam hal perasaan orang lain, Anda lebih buruk daripada anak kecil. Saya mencoba mencium Anda karena saya benar-benar mencintai Anda. Bukan sebagai teman atau sebagai tuan. Saya mencintai Anda sebagai seseorang yang ingin saya nikahi. Saya mencintai Anda sebagai seseorang yang ingin saya ajak memiliki anak. Tetapi sayangnya, Anda tidak pernah menyadari perasaan saya yang sebenarnya. Itulah mengapa saya mencoba untuk bersikap terus terang. Mengapa Anda tidak bisa mengerti? Krune tidak tahu harus berkata apa. Ini, apa kau yakin? Nina hampir muntah darah. Aku yakin. Aku sangat yakin. Aku begitu yakin sampai aku tak tahan lagi dan mencoba mengambilmu untuk diriku sendiri. Begitulah yakinnya aku saat ini. Wow. Semua orang menyaksikan kejadian di dapur. Pada suatu saat, para pelanggan di restoran juga menyadari keributan itu. Mereka berhenti di depan pintu dapur sambil mendengarkan semuanya. Ayo, Nina. Kami mendukungmu. Kamu bisa. Akhirnya kau ikut terlibat. Saya sempat bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bagus sekali. Akhirnya, Nina menyadari seluruh penonton memperhatikan dari samping. Seketika, wajahnya memerah. Bagaimana mungkin seluruh kota tampak tahu tentang perasaannya kecuali Krune sendiri? Saat itulah dia menerima pesan indera spiritual dari saudara laki-lakinya. Karena sudah sampai pada titik ini, sebaiknya kau ambil risiko sekalian. Tidak ada jalan kembali sekarang. Jangan khawatir. Apapun hasilnya, aku ragu Chef Krune akan mengabaikanmu. Ungkapkan saja perasaanmu dan selesaikan saja. Lebih baik memperjelas semuanya daripada hidup dalam ilusi. Nina mengangguk sambil berusaha tetap tenang. Krune tidak tahu harus berbuat apa dengan semua itu. Pada akhirnya, dia menggunakan energi ilahinya untuk mengangkat pakaiannya sekali lagi, masuk ke dalamnya, dan mulai berubah menjadi wujud manusianya. Ini adalah trik yang Krune pelajari sejak lama agar tidak terlihat telanjang segera setelah selesai bertransformasi. Bukannya dia peduli, tetapi dia sudah lama mengerti bahwa manusia menjadi sangat menyebalkan jika berhadapan dengan tubuh telanjang. Baiklah. Aku mengerti maksudmu. Aku juga senang kau mempertimbangkan orang sepertiku seperti itu. Namun, aku tidak bisa melakukannya. Aku sudah punya Fei Fei.
Tidak hanya itu, kami bahkan sudah punya seorang putri. Lagi pula, aku sangat menyayangi mereka. Namun, Nina tidak menyerah. Aku tidak percaya. Istrimu ini tidak pernah muncul sekalipun, begitu pula putrimu yang disebut-sebut itu. Aku juga tidak pernah mendengar sepatah kata pun dari mereka. Bukankah Tuan melakukan itu hanya untuk menjauhkan aku? Krune menggelengkan kepalanya. Sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak bisa pergi menemui mereka saat ini, dan mereka pun tidak bisa datang ke tempatku. Hal yang memisahkan kita tidak bisa diatasi dengan formasi teleportasi sederhana. Namun, aku juga sudah memberitahumu bahwa aku menemukan cara untuk kembali. Aku akan pergi dalam 1 tahun, dan merekalah alasan aku kembali. Nina menggertakkan giginya setelah mendengar itu. Kalau begitu, jangan kembali. Aku bisa menjadi istrimu. Krune merasakan merinding setelah mendengar itu. Fei Fei pasti akan menghancurkan intinya menjadi ribuan keping jika dia sampai menyebutkan kemungkinan seperti itu. Hentikan. Aku belum mau mati. Aku memang mencintaimu, tapi tidak dengan cara yang sama seperti aku mencintai Fei Fei. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan pernah menikah lagi seumur hidupku. Itu yang bisa kujamin. Setelah itu, semua orang menghela napas. Mereka semua bisa mendengar tekad di balik suara Krune. Sepertinya Fei Fei yang belum pernah mereka lihat sebelumnya jauh lebih penting bagi Krune daripada yang mereka kira. Beberapa pelanggan wanita dan pelayan bahkan merasa sedikit iri pada Fei Fei. Sangat sulit menemukan seseorang yang begitu bertekad untuk tetap bersama mereka seumur hidup. Jika para penonton saja bisa menyadari hal itu, apalagi Nina. Ia menundukkan kepala saat air mata akhirnya mulai menggenang di matanya. Kalau begitu, berikan aku sesuatu untuk mengenangmu. Krune dan semua orang lainnya menjadi bingung. Sesuatu untuk mengenangnya, mengapa dia menginginkan itu? Namun, Krune tetap menjawab. Aku sudah memberimu sesuatu, kan? Keahlianmu memasak. Itu seharusnya menjadi sesuatu yang bisa kau ingat sesering yang kau mau. Namun, aku rasa tidak baik jika kau terus memikirkannya. Kau harus mencari orang lain yang juga mencintaimu seperti aku mencintai Fei Fei. Aku tidak pandai membaca perasaan orang lain, tapi setidaknya aku bisa mengatakan ini. Nina menghentakkan kakinya ke tanah setelah mendengar itu. Saya menginginkan sesuatu yang lebih konkret. Lebih konkret. Krune berpikir sejenak, dan sebuah ide muncul di benaknya. Kemudian dia merogoh ke dalam cincin spasialnya sebelum mengeluarkan sebuah wajan. Ini adalah kesayanganku. Aku sangat menyayanginya dan telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Tetapi karena kamu adalah muridku, aku tidak keberatan meninggalkannya bersamamu. Aku tahu kamu akan merawatnya dengan baik. Nina dan semua orang merasa ingin menangis. Siapa yang mau memberikan wajan bekas dalam situasi seperti ini? Ayolah. Bukan itu. Aku ingin. Aku ingin anakmu. Ledakan. Seluruh tempat itu kembali riuh rendah. Apa? Apakah dia serius? Dia gila. Pasti begitu. Dia tidak. Dia berjuang untuk kebahagiaannya. Kenapa kamu tidak bisa memahaminya? Dengan mencuri suami orang lain. Lalu kenapa? Dalam cinta dan perang, semuanya sah. Krune segera mundur puluhan langkah. Kau gila. Sekalipun kau membunuhku, aku tidak akan melakukan itu denganmu. Kau dengar. Lakukan itu saat kau sudah menemukan suami, bukan denganku. Apalagi aku tidak akan pernah meninggalkan seorang anak. Bahkan jika aku memutuskan untuk melakukannya, ada masalah besar dengan apa yang baru saja kau minta. Menyerah saja. Krune tidak berbohong. Dia sungguh tidak memiliki perasaan seperti itu terhadap Nina. Dia lebih bingung mengapa semuanya bisa jadi seperti ini. Bukankah seharusnya mereka hanya guru dan murid? Apa yang terjadi dengan semua permintaan aneh ini? Nina sudah mengesampingkan semua harga dirinya, jadi dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya di sini. Aku tidak punya masalah. Aku janji akan membesarkannya dengan baik. Karena aku tidak bisa mendapatkan cinta tanpa syarat dari Tuan, setidaknya aku bisa memiliki anakmu. Tuan akan pergi ke tempat yang sangat jauh, kan? Kemungkinan besar kau mungkin tidak akan pernah kembali juga. Jangan khawatir, kau tidak perlu memberitahu istrimu tentang hal itu. Adapun, masalah besar itu, aku bisa mengatasinya. Krune sudah merasa ingin menangis. Tidak mungkin. Pertama, saya tidak akan mencoba melakukannya dengan alasan apapun yang mungkin Anda kemukakan. Tapi, mengesampingkan itu, saya akan memberitahu Anda apa masalah besar ini. Ras kami memiliki masalah besar dengan reproduksi. Jika kami mencoba bereproduksi di antara kami sendiri, itu tidak masalah. Namun, hibrida antara kami dan ras lain hampir mustahil. Itu berarti kami harus berhubungan seks puluhan, bahkan ratusan ribu kali, agar kami memiliki sedikit peluang untuk mendapatkan satu. Bisakah kau bayangkan itu? Semua orang tidak tahu lagi harus berkata apa tentang situasi ini. Namun, Nina terbukti lebih keras kepala daripada yang mereka duga. Aku tidak keberatan. Wow. Tekad yang luar biasa. Semua wanita yang hadir berpikir demikian. Krune hanya ingin segera mati. Aku memang keberatan. Aku sangat keberatan. Bahkan jika aku menghitung semua hari dalam hidupku hingga saat ini, aku tidak akan mendekati angka-angka itu. Nina melanjutkan. Aku mungkin beruntung. Menyerah saja.
Aku tidak akan menyerah. Aku juga tidak mau. Kalau satu orang tidak mau, dua orang bisa melakukannya. Aku hanya perlu mengubah pendapat guru. Itu tidak akan terjadi. Bagaimana kamu bisa yakin? Karena memang akulah dia. Itu bukan jawaban. Barulah 1 jam kemudian mereka akhirnya menyelesaikan perdebatan itu. Sikap keras kepala Krune lebih berat daripada langit. Bahkan jika itu mengakibatkan kematiannya, dia tidak akan mengkhianati Fei Fei. Itu jelas membuat Nina benar-benar tak berdaya. Guru, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Krune mengangguk penuh keyakinan. Sama sekali tidak. Aku tidak akan pernah mengkhianati istriku. Tetapi jika ada hal lain yang bisa kulakukan untukmu, beritahu aku. Sebagai tuanmu, aku akan melakukan apapun yang ku bisa untuk membantumu. Nina menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih. Tapi aku menginginkanmu. Krune menghela napas sambil menepuk kepalanya. Coba bayangkan dirimu berada di posisi istriku. Apakah kamu ingin aku melakukan hal seperti itu? Aku sangat ragu. Nina kemudian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pada akhirnya. Namun, dia tidak lagi terlihat murung. Sebaliknya, ada senyum lega di wajahnya. Dia kemudian menatap kakaknya dari luar sebelum berkata. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Lino mengangguk saat memasuki dapur. Aku tahu. Setidaknya kau telah menutup babak kehidupan ini dengan baik. Para pelayan, Bai, dan para pelanggan yang melihat kejadian itu juga merasa kasihan padanya. Namun, kesetiaan Krune kepada istrinya bukanlah sesuatu yang menjadi alasan bagi mereka untuk mengeluh. Para wanita bahkan sudah menangis. Bagus sekali, Nina. Saya yakin Anda pasti akan menemukan yang bahkan lebih baik. Itu pertarungan yang bagus, nak. Krune, di sisi lain, memandang semua itu dengan bingung. Ngomong-ngomong, kenapa ada begitu banyak orang dan hewan di sini? Oh, benar. Piring-piringnya. Jangan khawatir semuanya, saya akan segera mulai memasak. Semua orang hampir muntah darah. Tentu, kami memang menunggu hidangan Anda, tetapi bukankah Anda punya hal yang lebih penting untuk diurus? Hahaha. Nina tak kuasa menahan tawa. Benar saja, itulah roh sejati yang membuatnya jatuh cinta. Tuan, saya akan membantu Anda mempersiapkan semuanya. Krune menatapnya dan mengangguk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu bisa dikatakan sebagai salah satu sifat terbaik Krune sekaligus salah satu kekurangan terburuknya. Orang lain pasti akan merasa canggung jika berada di posisi Krune dan masih harus bekerja dengan Nina setelah semua itu. Tetapi bagi Krune, dia sama sekali tidak melihat logika di baliknya, jadi dia tidak merasa ada alasan untuk merasa buruk. Dia akan tetap memperlakukan murid pentingnya itu seperti biasanya. Bai mengangkat bahunya sambil tersenyum, lalu berbalik dan memberitahu yang lain. Baiklah semuanya. Pertunjukan sudah selesai. Jika Anda pelanggan, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Jika Anda pekerja, silakan kembali ke posisi Anda. Hidangan akan segera disajikan. Semua orang yang menyaksikan dari luar kemudian mundur ketika Krune mulai menyibukkan diri. Namun, dia tidak melupakan murid kesayangannya itu. Jalo, ikut aku. Aku ingin melihat karyamu. Jalo terkejut sejenak. Ah, baik. Mari kita mulai. Beberapa saat kemudian, hidangan mulai disajikan kembali, dan restoran kembali normal. Namun, para pelanggan di dalam masih membicarakan kejadian itu selama beberapa hari, yang membuat Nina gelisah setiap kali mendengarnya. Setelah Krune kembali ke kamarnya malam itu, Lu File menutup ruangan itu dengan lapisan petir kesengsaraan. Pertunjukan yang cukup menarik, bukan? Krune merasa tak berdaya. Aku tidak mengerti apa yang mungkin dia lihat dalam diriku. Aku terlihat sangat berbeda, bahkan dalam wujud manusiaku. Pernahkah kau melihat pengguna rambut berwarna pelangi lainnya di tempat ini sebelumnya? Aku sendiri belum pernah. Kalau dipikir-pikir, aku pernah mengalami masalah serupa dengan Lova di masa lalu. Ah, sudahlah. Sekarang semuanya sudah beres, jadi tidak apa-apa. Lu File mengangguk. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Fokus pada pengembangan diri. Krune berpikir sejenak. Kurasa begitu. Hanya tersisa 1 tahun lagi sebelum Realm Barrier Dimensional Slasher selesai mengumpulkan energi yang dibutuhkan. Kecuali terjadi sesuatu yang tidak masuk akal, aku akan tetap di restoran untuk membantu murid-muridku dan berkultivasi. Adapun kubus logam emas atau air gelap, akan kupikirkan nanti. Perisai petir 1000 tahunku baru saja ditingkatkan ke tingkat bintang ilahi belum lama ini, jadi aku tidak membutuhkan yang baru. Air gelap juga akan lebih baik di tangan Heavens, jadi aku akan menyimpannya sampai aku kembali ke Dalin. Lu File kembali setuju dengan Krune. Baik sekali. Begitu saja, waktu mulai berlalu sekali lagi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kecepatan kultivasi Krune menurun drastis setelah ia memasuki alam keilahian. Ia tahu bahwa bahkan 1 tahun penuh pun tidak akan cukup baginya untuk mencapai tahap kelima. Krune memastikan semuanya sudah siap untuk keberangkatannya. Dia membantu Nina dan Jilin dalam kultivasi dan pelatihan koki spiritual. Dia bahkan melibatkan Jalo juga. Dengan masakan spiritualnya sendiri dan pengetahuannya tentang kultivasi ketiganya meroket. Tentu saja, dibandingkan dengan dirinya atau Im pada level itu, ketiganya masih sangat lambat. Meskipun demikian, jalan mereka akan mulus.
Nina dan Jilin akhirnya memasuki alam jalan ilahi, yang memberi mereka peningkatan umur pertama bagi mereka yang tinggal di alam jalan ilahi. Krune juga membantu Bai dan para karyawannya yang paling senior dalam kultivasi mereka. Bai lebih tua dari Nina, dan bakatnya tidak sebesar Nina, jadi dia membutuhkan waktu untuk mencapai level tersebut. Namun demikian, Krune telah meletakkan fondasi yang baik untuknya. Itu pasti akan membantunya mencapai level tersebut dalam beberapa tahun lagi. Lino, saudara laki-laki Nina, memiliki bakat yang sedikit lebih rendah daripada saudara perempuannya. Namun, kultivasinya tidak hancur di masa lalu seperti Nina. Karena itu dan bantuan Krune, dia juga mencapai alam jalan ilahi. Baginya, yang dulu hidup di jalanan, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Hal lain yang terjadi selama waktu ini berkaitan dengan teknik kultivasi jiwa Krune. Krune akhirnya mencapai tahap kelima alam pengendalian jiwa. Itulah batas yang diizinkan oleh teknik kultivasi Heaven. Tidak ada alam lain yang lebih tinggi dari itu. Jika dia ingin maju, dia harus bertanya kepada Heaven apakah dia sudah mengembangkan alam apapun. Adapun Iem, dia juga belum mengalami kemajuan di alam keilahian selama setahun terakhir. Namun, kultivasi jiwanya berkembang dengan sangat baik. Saat ini, dia telah mencapai alam peningkatan jiwa, yang merupakan alam ketiga dari 5 alam yang tersedia. Selain itu, ada juga keahliannya dalam formasi dan alkimia. Iem telah mengerjakan formasi untuk waktu yang jauh lebih lama, sehingga ia menjadi yang pertama mencapai tingkat bintang ilahi. Adapun alkimia, ia membutuhkan beberapa tahun lagi untuk itu. Setahun kemudian, Krune sedang bekerja di dapur ketika tiba-tiba, ia merasakan denyut hukum spasial dan energi ilahi keluar dari fondasinya. Hal itu segera menarik perhatiannya dan Lufile. Ini, mungkinkah? Lufile mengangguk. Ini adalah realem barrier dimensional slasher. Akhirnya selesai mengisi daya. Krune kemudian mencoba mengirimkan indera ilahinya ke dalamnya. Benar saja, banyak informasi muncul di benaknya, informasi yang ditinggalkan oleh Zule. Informasi itu menjelaskan prosedur untuk mengaktifkan peralatan tersebut, berapa lama akan aktif, apa saja yang bisa digabungkan, dan lain sebagainya. Setelah melihat semua itu, mata Krune berbinar. Hahaha. Akhirnya, ini dia. Nina, Jilin, dan Jalo menatap Krune dengan bingung. Dia tiba-tiba tertawa tanpa alasan. Oh, maaf. Jalo, pergi ke aula dan suruh Bai meminta semua orang untuk tetap tinggal setelah pekerjaan hari ini. Aku harus bicara dengan kalian semua. Jalo mengangguk dan melakukan apa yang Krune katakan. Jilin masih penasaran, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Guru, ini tentang apa? Krune tersenyum tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Kamu akan tahu nanti. Krune kemudian membuka alat komunikatornya dan mengirim pesan kepada Iem, menyuruhnya untuk datang juga. Hari berlalu dengan cepat, dan restoran tutup. Semua orang kemudian berkumpul di sekitar meja di aula saat Krune membawa hidangannya keluar. Dia tampak dalam suasana hati yang sangat gembira. Senang sekali semuanya ada di sini. Jalan pulang ke rumahku akhirnya terbuka, jadi aku akan pergi dalam beberapa hari ke depan. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan restoran ini untuk Bai, Nina, dan Jilin. Semua orang terkejut. Menguasai. Iem tidak terkejut karena dia sudah memperkirakannya. Yah, kita semua sudah tahu tentang itu. Lagi pula, Krune sudah memberitahu kita bahwa dia akan kembali dalam setahun. Krune mengangguk. Tidak perlu khawatir. Aku sudah bicara dengan Sekte Pengubah Langit, dan mereka setuju untuk membantu menjaga keamanan restoran ini. Aku juga sudah membeli tanah ini, jadi kalian tidak perlu khawatir soal sewa. Oh, iya. Jika ada di antara kalian yang ingin masuk ke Sekte Pengubah Langit, aku bisa mengaturnya untuk kalian. Hanya saja perlu diingat bahwa kalian tidak akan mendapatkan perlakuan khusus. Memasukkan kalian ke dalam adalah batas kemampuanku. Nina tidak peduli dengan semua itu. Tidak bisakah guru tinggal sedikit lebih lama? Krune menggelengkan kepalanya. Aku sudah terlalu lama jauh dari keluargaku. Aku khawatir dengan apa yang mungkin terjadi di kampung halamanku. Lalu Jilin menanyakan hal lain. Apakah kami bisa berkunjung ke tempat Anda? Krune menggelengkan kepalanya. Bukan begitu. Jalan kembali ke sana hanya bisa dibuka sekali. Tapi jangan khawatir, kebalikannya tidak sama. Aku akan kembali ke alam jalan ilahi pada akhirnya. Kalian hanya perlu menungguku. Yah, aku menantikan kabar kalian nanti saat kita bertemu lagi. Krune juga berbicara dengan Franlia dan memintanya untuk menjaga orang-orang di restoran setelah dia pergi. Bagi Franlia, itu sama saja dengan tidak melakukan apa-apa karena dia hanya perlu memberi perintah, dan bawahannya akan mengurusnya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan akhirnya tiba saatnya bagi Krune untuk pergi. Dia pergi ke tempat di mana dia dan Iem pertama kali muncul di alam jalan ilahi. Tentu saja, Iem dan beberapa orang lainnya juga datang untuk mengantar kepergiannya. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi nanti. Iem hanya mengangguk, tahu bahwa Krune akan segera kembali. Sedangkan yang lain merasa sedikit lebih sentimental, terutama Nina. Krune, tentu saja, senang melihat semua itu. Baiklah. Itu sudah lebih dari cukup untuk sekarang. Krune berbalik dan mengirimkan indera ilahinya ke dalam pemutus dimensi penghalang alam.
Krune telah menerima semua instruksi darinya setelah selesai mengisi daya, jadi dia tahu bagaimana harus bertindak selanjutnya. Krune harus menggunakan realem barrier dimensional slasher di dekat area tempat dia tiba. Itu akan menjamin bahwa tujuan yang terhubung juga akan berada di dekat tempat dia dan Iem berasal. Sederhananya, Dalin. Sedangkan untuk pengoperasiannya, sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk itu. Begitu Krune memberi perintah, realem barrier dimensional slasher akan secara otomatis membuka jalan untuknya. Krune melakukan hal itu. Begitu perintah diterima, realem barrier dimensional slasher menghilang dari markas Krune dan muncul kembali di luar. Krune tidak takut jika ada yang mengenalinya. Lagi pula, Iem sudah menggunakan api iblisnya untuk menyegelnya, sama seperti yang bisa dilakukan Luffy Le. Peralatan berbentuk piramida itu kemudian mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Di puncaknya, hukum spasial dengan tingkatan jauh di atas Krune dan Iem mulai berkumpul. Tiba-tiba, realem barrier dimensional slasher menembakkan semacam sinar perak ke depan. Namun, sinar itu tidak menjangkau jauh. Hanya beberapa meter di depan mereka, sinar cahaya perak itu menembus jalinan ruang waktu, lalu menghilang di dalamnya. Tidak lama kemudian, semburan energi spiritual dan ilahi keluar darinya. Ya, energi spiritual, energi yang ada di alam fana. Dari sekitar sinar perak, sebuah terowongan mulai terbentuk saat energi di perbatasannya berputar seperti piramida. Ukurannya dengan cepat bertambah hingga akhirnya stabil pada diameter sekitar 6 meter. Baru kemudian sinar perak yang berasal dari penghancur dimensi penghalang alam menghilang. Retak, retak, retak. Pecah. Tiba-tiba, realem barrier dimensional slasher hancur berkeping-keping menjadi ribuan bagian kecil. Kepingan-kepingan itu kemudian berubah menjadi debu, yang dengan cepat tersapu angin. Benar saja, Zule tidak berbohong. Realem barrier dimensional slasher hanya bisa digunakan sekali. Begitu realem barrier dimensional slasher dihancurkan, portal yang diciptakannya pun mulai menutup perlahan. Krune menatap semua orang sambil tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, sedetik kemudian dia berbalik dan melesat masuk ke dalam gerbang spasial. Tepat di belakangnya, Nina menunjukkan ekspresi bimbang. Tiba-tiba, dia mengertakkan giginya sekali lagi dan berlari ke arah portal itu juga. Semua orang menghela napas melihat itu. Gadis itu benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah. Nina mengabaikan mereka dan terus maju. Sayangnya, tepat saat Nina hendak memasuki gerbang spasial, tubuhnya tiba-tiba terkunci di tempatnya. Nak, itu bukan tempatmu. Maaf, tapi kau harus tetap di sini. Ternyata orang yang menghentikan itu adalah Iem. Lino telah memberitahu Iem bahwa Nina mungkin akan mencoba hal seperti itu, jadi dia meminta Iem untuk menghentikannya jika perlu. Dan benar saja, itulah yang terjadi. Melepaskan. Iem tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi. Portal itu dengan cepat mengecil hingga akhirnya menghilang. Barulah kemudian Iem melepaskan Nina dari cengkeraman energi ilahinya. Aku membencimu. Iem mengangkat bahunya sebagai jawaban. Sebenarnya, tidak. Tapi ya, setidaknya aku bisa melihat kau marah. Ngomong-ngomong, acaranya sudah selesai. Ayo kita kembali, semuanya. Tempat ini cukup jauh dari kota Imai, jadi Iem juga bertindak sebagai pelindung kelompok perjalanan ini. Lino dan yang lainnya menghibur Nina saat mereka semua mulai kembali ke kota. Mereka mengenal Nina dengan baik. Gadis ini tidak mungkin membenci seseorang semudah itu. Begitu amarahnya hilang, dia akhirnya akan memaafkan Iem juga. Yah, bukan berarti Iem peduli apakah dia melakukannya atau tidak. Alam semesta Dalin, dekat dengan planet Kaskin Planet. Itulah planet tempat Krune dan Iem bertempur, planet yang sama tempat portal menuju alam jalan ilahi terbuka. Tepat di luar angkasa, sebuah gerbang spasial mulai terbuka. Anehnya, gerbang spasial itu tampak cukup biasa. Selain fakta bahwa energi spiritual di sekitarnya memasuki gerbang itu, tidak ada yang berbeda. Tak lama kemudian, seorang pria berambut pelangi keluar. Ia tampak dalam kondisi yang cukup buruk. Berkat Zule, Krune tidak perlu membayar harga apapun untuk turun ke alam fana. Namun, bukan berarti perjalanan akan menyenangkan. Hukum spasial di terowongan itu sangat menakutkan. Jika bukan karena penghalang alam dimensi Zule yang menghalangi lebih dari 99% hukum tersebut, Krune pasti sudah mati di dalam. Meskipun demikian, Krune terkena dampaknya beberapa kali. Tentu saja, itu hanyalah masalah eksternal. Inti Wisep dan fondasi Krune dalam keadaan baik-baik saja. Dia dengan cepat mengeluarkan salah satu pil penyembuhan Iem dan menelannya. Tidak lama kemudian, wujud manusia Krune sembuh sekali lagi. Hah! Tempat gerbang spasial itu sungguh menakutkan. Luffy Le setuju. Ya kan? Aku pernah melihat yang lebih buruk. Lagi pula, gerbang spasial dari alam dewa dan alam fana membutuhkan koneksi yang jauh lebih panjang. Krune hanya bisa membayangkannya. Pokoknya, lihat ke depan. Ini planet Kaskin. Begitu Krune mengucapkan itu, indera ilahinya menyebar. Swah! Hanya dalam sedetik, indera ilahinya menyebar ke beberapa galaksi. Ini adalah pertama kalinya Krune mampu melihat begitu banyak hal sekaligus. Jika dia mencoba memperhatikan setiap detailnya, dia akan membutuhkan seumur hidup untuk menyelesaikan pengecekan semuanya.
Benar saja, tanpa energi ilahi untuk menghalangi indera ilahi seseorang, alam fana adalah tanah suci bagi kultivator tingkat tinggi dan binatang iblis. Kekuatan jiwa Krune jauh melampaui mereka yang setara dengannya. Bahkan, saat ini di alam semesta Dalin, Krune mungkin memiliki jiwa terkuat. Dengan satu pengecualian, Hevin. Hevin adalah pencipta teknik kultivasi jiwa. Teknik itu jauh lebih cocok untuknya daripada untuk Krune atau siapapun. Baik dia maupun Krune berada di alam pengendalian jiwa tahap 5 yang sama. Namun, dalam kasusnya, teknik itu jauh lebih baik daripada untuk Krune. Saat indera ilahi Krune menyebar, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Perang. Perang di mana-mana. Tepat pada saat itu, terjadi sesuatu di luar planet Kaskin di luar angkasa. Beberapa ribu kultivator alam pemecah kekosongan dan di atasnya serta binatang iblis terlibat dalam pertempuran. Bahkan ada beberapa anggota alam dewa di masing-masing pihak. Namun, tak satu pun dari mereka bergerak dan hanya mengamati perkembangan pertempuran itu. Namun, pertempuran ini hanya bisa dikatakan berskala kecil. Dalam indera ilahi Krune, dia melihat beberapa pertempuran dengan puluhan ribu musuh di setiap sisi. Krune hanya pergi selama sedikit lebih dari 1 dekade. Bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini? Dan mengapa Fei Fei tidak memberitahunya apapun? Krune baru saja akan membuka gerbang spasial yang menuju ke dunia Wisep ketika tiba-tiba, salah satu kultivator alam dewa dan binatang iblis dalam pertempuran di Kaskin mendekatinya. Berhenti di situ. Krune berbalik setelah mendengar itu. Aku tidak punya waktu. Apa yang kamu inginkan? Pria itu menyipitkan matanya. Apa maksudmu dengan apa yang kuinginkan? Kau muncul di sisi medan perang kami. Siapakah kau? Kau berjuang untuk pihak mana? Krune kemudian menunjukkan ekspresi bingung. Memihak siapa? Aku baru saja tiba di Dalin. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi di sini. Bagaimana mungkin aku memihak siapa? Namun, Krune tidak ingin menunggu, jadi dia memutuskan untuk pergi. Tidak masalah karena saya akan pergi. Kalian bisa melanjutkan apapun yang sedang kalian lakukan. Krune kemudian berbalik sekali lagi dan mencoba membuka gerbang spasial. Sayangnya, pria itu tidak membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Begitu Krune mengabaikannya, dia menyerang. Alasan apapun yang membuat Krune muncul di sini perlu dijawab setelah dia menangkapnya. Krune berada di tahap keempat alam keilahian, sementara pria itu berada di tahap ketujuh. Dia percaya bahwa dia memiliki keunggulan atas Krune. Kenapa kamu tidak tinggal di sini lebih lama lagi? Aku masih punya banyak pertanyaan untukmu. Tiba-tiba, serangan yang dipenuhi hukum ruang angkasa menghantam arah Krune. Ruang angkasa di alam fana entah berapa kali lebih rapuh daripada di alam jalan ilahi. Karena itu, serangan musuh Krune merusak keseimbangan ruang angkasa di seluruh wilayah. Tentu saja, membuka gerbang ruang angkasa yang aman sekarang akan menjadi mustahil. Sayangnya, hal itu justru membuat Krune semakin marah. Petir ungu menyebar dari tubuh Krune dan menghantam serangan pria itu. Ledakan. Namun, itu belum berhenti di situ. Petir ungu tidak kehilangan kekuatannya sedikit pun saat melesat ke arah musuh. Pria ini benar-benar tidak beruntung. Krune memiliki kekuatan tempur yang mampu melampaui seluruh alam. Dan itu pun saat dia berada di alam jalan ilahi, di mana musuh-musuhnya secara alami lebih kuat karena energi ilahi. Seseorang yang berkultivasi dengan energi spiritual akan jauh lebih tidak berdaya. Apa? Pria itu mencoba menggunakan hukum ruang angkasanya untuk melarikan diri, tetapi ternyata itu malah lebih tidak berguna. Petir kesengsaraan ungu milik Krune melahap hukum-hukum itu, dan ia terus mengejar. Akhirnya, ia tertabrak langsung. Graregegeh. Yah, meskipun dia kurang beruntung karena memprovokasi Krune, dia juga beruntung karena itu adalah Krune. Dia terluka parah, tetapi Krune tidak membunuh atau menghancurkan kultivasinya. Selama dia meluangkan waktu untuk penyembuhan, dia akan kembali normal. Para pengikutnya yang mengamati dengan indera ilahi mereka terkejut karenanya. Seketika, mereka maju, mencoba menghentikan Krune. Yah, sebenarnya tidak perlu karena Krune toh tidak mengejar pria itu. Meskipun begitu, mereka tetap gugup. Krune baru saja mengalahkan salah satu dari mereka hanya dengan satu gerakan. Belum lagi, orang yang menyerang Krune adalah yang terkuat di antara mereka. Siapakah kamu? Apakah kamu dari aliansi dalam negeri kita atau aliansi perebutan kembali? Krune menunjukkan ekspresi bingung. Aliansi perebutan kembali. Aliansi dalam negeri. Apa itu? Begitu dia mengajukan pertanyaan itu, sekelompok kultivator alam dewa dan binatang iblis lainnya muncul. Mereka adalah pihak yang bertarung di sisi yang berlawanan. Hahaha. Kita akhirnya mendapat bala bantuan. Terima kasih, teman. Mari kita singkirkan mereka selagi mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Para anggota Home Alliance meringis saat musuh memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Dengan Krune di pihak mereka, mereka sama sekali tidak memiliki peluang. Namun, tepat saat mereka hendak melarikan diri, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pertengkaran, ledakan. Kali ini, Krune menyerang anggota terkuat dari yang disebut aliansi perebutan kembali, yaitu binatang iblis alam keilahian tahap 7. Sama seperti anggota Home Alliance sebelumnya, yang satu ini juga sudah tidak mampu bertarung lagi.
Namun, Krune meninggalkannya dalam kondisi yang sama seperti yang pertama. Begitu hal itu terjadi, aliansi perebutan kembali juga menghentikan serangan mereka. Sial! Bukankah dia di pihak kita? Mengapa dia juga menyerang kita? Kedua kelompok itu kemudian menjaga jarak dari Krune. Tak seorang pun berani menyerang seseorang yang bisa mengalahkan pemimpin mereka hanya dengan satu gerakan. Krune menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum berkata, "Maaf. Sepertinya aku telah mengganggu keseimbangan pertempuran ini. Karena aku tidak tahu siapa yang salah atau benar, sebaiknya aku mengembalikan keseimbangan. Lagi pula, aku berencana pergi tanpa terlibat dalam hal ini. Tapi sekarang keadaan sudah sampai pada titik ini, mengapa kau tidak memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Semua orang terkejut mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin ada binatang iblis alam dewa yang tidak mengetahui kejadian baru-baru ini? Saat itulah salah satu dari mereka akhirnya mengenali rambut dan wajah berwarna pelangi itu. "Tunggu. Aku kenal kau. Kau adalah sosok samar dari kompetisi surgawi terakhir. Krune, kan? Aku melihatmu dalam siaran multi semesta acara itu." Semua orang merasa seperti disambar petir. Hampir tidak ada kultivator alam dewa atau binatang iblis yang kehilangan transmisi kompetisi surgawi terakhir. Jelas, mereka langsung mengingat wajah Krune begitu orang itu menyebutkannya. Lagi pula, baru sekitar 150 tahun sejak Krune menghilang. Namun, bagaimana dia bisa berkultivasi hingga ke alam dewa begitu cepat? Dan bagaimana dia bisa menjadi sekuat itu? Oh, kau mengenalku. Kalau begitu, semuanya akan lebih cepat karena aku tidak perlu memperkenalkan diri. Aku dari ras Wisep. Aku baru saja kembali beberapa detik yang lalu dan diserang oleh orang ini entah kenapa. Aku bisa melihat dengan indera ilahiku bahwa perang terjadi di mana-mana. Mengapa demikian? Mereka akhirnya mengerti bahwa Krune tampaknya benar-benar tidak tahu apa-apa. Faktanya juga, Krune dan Iem benar-benar menghilang selama waktu itu. Yah, jika bukan karena Krune begitu kuat, mereka pasti akan menangkapnya. Pada akhirnya, seorang anggota aliansi perebutan kembali maju untuk menjelaskan. Nah, semuanya dimulai 11 tahun yang lalu. Inti formasi perlindungan Dalin diserang oleh kelompok yang tidak dikenal. Awalnya, semua orang mengira mereka gila. Lagi pula, itu sama saja dengan menantang semua semesta yang mengendalikan Dalin. Belum lagi formasi perlindungan Dalin tidak akan mampu mencegah semesta lain masuk jika mereka bersatu untuk menghancurkan formasi tersebut. Formasi itu selalu ada hanya untuk mencegah masuknya pihak ilegal. Itu bukan maha kuasa atau semacamnya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan pada inti formasi sehingga kekuatan formasi perlindungan Dalin tiba-tiba meningkat secara luar biasa. Bahkan setelah menggunakan kekuatan penuh mereka, para ahli alam keilahian di luar tidak dapat menggeser formasi tersebut, apalagi membukanya untuk masuk. Kemudian, kami mengetahui bahwa itu selalu menjadi rencana dari sebuah klan bernama Frunkan. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tetapi mereka mengumpulkan hampir semua ahli yang lahir di alam semesta Dalin dan bahkan menyingkirkan tanda jiwa. Sekarang, perang telah dimulai antara pasukan sisa dan pasukan asal. Seperti yang bisa Anda bayangkan, aliansi perebutan kembali dan aliansi asal. Krune segera menemukan masalah dalam cerita ini. Dia tahu betul bagaimana formasi perlindungan menjadi cukup kuat untuk mencegah para ahli dari luar masuk lagi. Itu pasti karena inti formasi diubah menjadi bola dimensi energi ilahi, peralatan tingkat dewa milik Little Art. Namun, menurut apa yang dia ketahui, arti kecil akan membutuhkan beberapa dekade atau kemungkinan besar lebih dari 100 tahun untuk memindahkan jiwanya keluar dari bola dimensi energi ilahi. Namun, Krune baru keluar dari alam fana selama 15 tahun. Itu berarti arti kecil berhasil dalam teknik kultivasi jiwa hanya dalam 4 tahun. Apakah itu benar-benar mungkin? Selain kecerdasan emosionalnya, Krune tidak pernah menjadi orang bodoh. Dia hanya perlu berpikir sampai titik ini untuk menyadari masalah utamanya, waktu. Lufile. Apakah ada perbedaan aliran waktu antara alam fana dan alam jalan ilahi? Lufile menghela napas sebelum menjawab. Memang ada, waktu di alam fana berlalu 10 kali lebih cepat. Meskipun dia benar, Krune tetap terkejut dengan informasi itu. Apa? Kenapa kau tidak memberitahuku? Bukankah itu berarti lebih dari 150 tahun telah berlalu di sini sejak aku pergi? Lufile kemudian menjawab. Lalu kenapa? Tidak akan ada yang berubah meskipun aku memberitahumu. Bahkan, karena kau akan terburu-buru, kemungkinan besar kau akan melakukan hal-hal bodoh untuk mencoba meningkatkan levelmu secepat mungkin. Kau bahkan mungkin mati dalam prosesnya. Jangan bilang aku salah karena bahkan istri, anak perempuan, dan teman-temanmu pun menahan diri untuk tidak memberitahumu kebenarannya. Ini, masih. Krune tidak melihat celah dalam argumen Lufile. Lufile kemudian melanjutkan. Tidak apa-apa. Pikirkan begini. Fei Fei dan yang lainnya tidak melaporkan hal buruk apapun yang terjadi pada mereka. Jika mereka dalam bahaya, mereka pasti akan memberitahumu. Itu berarti wali kemungkinan besar masih menjaga mereka tetap aman, seperti yang telah dia katakan. Krune bukanlah tipe orang yang mudah marah. Dia selalu logis, jadi dia memahami maksud Lufile. Baiklah. Namun, kau tahu kan aku tidak sebodoh itu untuk terburu-buru. Tidak apa-apa meskipun kau memberitahuku.
Lu File tidak keberatan. Namun, aku lebih memilih untuk menjamin hal itu. Anggap saja ini sebagai upayaku untuk mengurangi bahaya yang akan dihadapi suami Fei Fei dan ayah Vi di alam jalan ilahi. Itu alasan yang sangat mulia, bukan? Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Apakah kamu benar-benar memikirkan sesuatu yang begitu mulia? Lu File menjawab hampir seketika. Tidak juga, tapi kedengarannya jauh lebih bagus. Mulut Krune berkedut. Sialan kau. Lu File mengabaikan kutukan itu dan kembali ke topik pembicaraan. Lagi pula, ini bukan waktunya. Bukankah seharusnya kau berurusan dengan orang-orang di luar dulu? Kurasa mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi. Krune mengangguk sebelum kembali memusatkan perhatiannya pada kedua kelompok tersebut. Kalau begitu, adakah di antara kalian yang bisa memberitahu saya bagaimana sikap ras Wisep mengenai topik ini? Sejauh yang bisa saya lihat dengan indera ilahi saya, hampir tidak ada Wisep yang ikut serta dalam pertempuran itu. Mengapa demikian? Kedua belah pihak saling pandang sebelum berbicara. Yah, kenyataannya adalah mereka tidak bisa memihak siapapun sejak awal. Ras Wisep tidak memiliki ahli di alam semi keilahian atau keilahian selain ratu mereka. Atau setidaknya, sejauh itulah yang kita ketahui. Nah, sekarang mereka punya kau, kurasa. Tetap saja, mereka tidak akan bisa memberikan kontribusi banyak kepada pihak manapun, jadi tidak ada yang repot-repot meminta bantuan mereka. Bisa dibilang mereka hanyalah kekuatan netral yang lemah yang tidak ingin diganggu siapapun karena wali. Wisep yang kau lihat dalam pertempuran itu mungkin adalah Wisep tingkat rendah yang bergabung karena alasan pribadi lain, bukan karena Ratu Wisep menyuruhnya. Krune mengangguk puas. Itu menjelaskan mengapa Fei Fei dan yang lainnya akan aman karena mereka tinggal bersama ras Wisep. Adapun perkelahian antar Wisep, toh tidak banyak yang bisa dia lakukan, jadi dia membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Baiklah, cukup sekian dulu. Aku bisa bertanya sisanya di dunia utama Wisep. Kalian bisa melanjutkan apapun yang sedang kalian lakukan. Oh, dan maaf sudah ikut campur. Aku mau pulang, sampai jumpa. Krune kemudian menjauh dari area ruang yang kacau dan membuka gerbang spasial lainnya, lalu dengan cepat menghilang ke dalamnya. Dia sudah tahu di mana dia berada, jadi akan mudah untuk kembali ke rumah dari sini. Begitu Krune menghilang, para kultivator alam dewa dan binatang iblis segera kembali ke sisi mereka. Dengan masing-masing pemimpin mereka terluka, pertempuran kembali ke keadaan semula. Namun, mereka juga menyebarkan indera ilahi mereka sendiri dan membuka komunikator mereka untuk menyebarkan berita. Krune, Wisep yang menghilang lebih dari 100 tahun yang lalu, telah kembali. Dia sekarang juga berada di tahap 4 alam dewa. Tetapi yang terpenting, dia dapat mengalahkan lawan alam dewa dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya hanya dalam satu gerakan. Masih menjadi misteri di mana batas kekuatannya mencapai. Di luar dunia utama Wisep, sebuah gerbang spasial terbuka. Dari dalam, seorang pria berwarna pelangi melangkah keluar. Tentu saja, itu adalah Krune yang baru saja kembali. Hah! Akhirnya aku sampai juga. Krune masih memiliki akses khusus ke planet itu, jadi hal itu tidak menghentikan kedatangannya. Hanya dalam sedetik, dia menghilang dari luar dan berteleportasi langsung ke atas rumahnya. Saat muncul, dia menyebarkan indera ilahinya dan menemukan Fei Fei dan yang lainnya. Dia tersenyum tipis sebelum menghilang lagi. Fei Fei sedang berlatih di ruangan terpencil. Krune telah memberitahu dia dan yang lainnya tentang realem barrier dimensional Slasher dan bahwa dia akhirnya akan kembali. Namun, dia tahu bahwa Krune tidak mengetahui tentang perbedaan aliran waktu di tempat ini sebelumnya. Selain itu, Krune tidak memberitahunya bahwa realem barrier dimensional Slasher telah selesai mengisi daya. Dengan demikian, masih ada 3 bulan lagi sebelum Krune menghubunginya melalui perangkat menara kecil yang diberikan wali kepada mereka. Ia memejamkan mata dan duduk di tempat tidur sementara energi ilahi mengalir ke meridian kekacauan miliknya. Sebelum arti kecil meninggalkan bola dimensi energi ilahi, ia telah bekerja sama dengan Fei Fei untuk menciptakan tautan di dalam tanah suci, di dalam bola dimensi dan dunia utama Wisep. Alam dimensi di dalam bola dimensi energi ilahi terhubung ke alam dewa. Berkat itu, meskipun bola dimensi energi ilahi telah lenyap, dunia utama Wisep masih menerima energi ilahi dari sana. Fei Fei terus berlatih tanpa menyadari apapun. Tepat di depannya, di ranjang yang sama, seseorang yang telah lama ditunggunya baru saja duduk dan menatapnya. Krune tidak menimbulkan riak sedikit pun pada energi di sekitarnya. Seolah-olah dia adalah bagian dari lingkungan itu sendiri. Krune tidak mengatakan apapun dan hanya menatap istrinya untuk waktu yang lama. Total waktu Krune berada di luar adalah 157 tahun. Fei Fei, yang sudah lebih tua darinya, tampak memiliki aura yang lebih dewasa. Namun, sebagai kultivator dengan umur tak terbatas, penampilannya tidak berubah sejak Krune pergi. Krune menganalisis tubuhnya dengan indera ilahinya dan terkejut melihat bahwa dia telah memasuki alam keilahian, sekarang berada di tahap ketiga. Namun, dia segera mengerti bahwa itu adalah hal yang wajar. Bertahun-tahun telah berlalu di alam fana. Dia dan semua orang memiliki waktu 10 kali lebih banyak untuk berkultivasi daripada dirinya.
Jika bukan karena fragmen surgawi ruang angkasa Zule memiliki jumlah energi ilahi yang luar biasa, Krune pasti sudah berada di belakang Fei Fei saat ini. Krune tinggal di sana selama beberapa jam, begitu pula Fei Fei. Dia sama sekali tidak bosan dengan situasi itu. Kultivasi adalah momen penting. Terhenti di tengah proses dapat memengaruhi pemahaman hukum, aliran energi ilahi, dan lain sebagainya. Begitu saja, 2 hari berlalu dalam sekejap. Akhirnya, Fei Fei menarik napas dalam-dalam saat energi ilahi berhenti mengalir ke tubuhnya. Namun, ketika dia membuka matanya, seorang pria berambut pelangi duduk di depannya. Ah! Dia hampir melompat kaget saat jantungnya berdebar kencang. Seseorang muncul tepat di depan Fei Fei tanpa dia sadari, itu adalah sesuatu yang menurutnya tidak mungkin lagi. Jika mungkin, dia pikir itu pasti wali. Tentu saja, hanya butuh sedetik baginya untuk tersadar dan mengenali sosok di depannya. Hahaha. Fei Fei, aku sudah di sini selama 2 hari penuh, loh. Mata Fei Fei berkaca-kaca saat dia mengabaikan segalanya dan menerjang pelukan Krune. Yang terdengar di ruangan itu hanyalah suara seorang gadis menangis. Tahap ketiga alam keilahian. Saat ini, Fei Fei hanyalah seorang gadis biasa, seperti gadis-gadis lainnya. Bodoh. Kenapa kau lama sekali? Kata gadis yang menangis terseduh-seduh itu. Krune mengelus rambutnya sambil tersenyum. Hei, wisepmu telah bekerja sangat keras, loh. Butuh waktu 15 tahun untuk pergi dari alam jalan ilahi ke alam keilahian dan kembali lagi. Kau seharusnya bangga padaku. Fei Fei mengangguk dengan penuh semangat sambil memeluknya erat. Dia memang sangat bangga padanya. Bahkan tanpa mengetahui perbedaan aliran waktu, dia masih bisa kembali setelah hanya 15 tahun berkultivasi di alam tinggi. Pertama-tama, seseorang seperti dia seharusnya tidak bisa turun sejak awal. Fakta bahwa dia berhasil saja sudah cukup luar biasa. Namun, 157 tahun adalah waktu yang sangat lama baginya. Dan merahasiakan semuanya sambil bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa sangatlah sulit, terutama karena dia juga berusaha tetap tegar di depan semua orang. Beberapa menit kemudian barulah dia akhirnya melepaskannya. Meskipun begitu, matanya sedikit merah saat dia tersenyum lebar. Dia dengan cepat memberinya ciuman penuh gairah sebelum meninggalkan tempat tidur. Ayo, putri kita merindukanmu sama seperti aku. Jangan biarkan dia menunggu. Krune mengangguk saat mereka berdua berteleportasi meninggalkan ruangan. Di tempat lain di dunia utama Wisep, Vi berada di dalam alam dimensi, bertarung melawan Li Ryu. Ledakan, hukum, elemen, ruang yang rusak. Tempat itu sangat kacau. Draco Phoenix Supernova. Ledakan konvergensi elemen. Ledakan. Serangan Vi dan Li Ryu saling berbenturan langsung, menciptakan beberapa retakan lagi di ruang angkasa dan menghancurkan daratan alam dimensi lebih jauh lagi. Namun, terlihat sesosok kecil terlempar seperti bola meriam dari tengah ledakan. Seperti yang bisa dibayangkan, sosok itu adalah Vi. Bang! Dia menghantam tanah beberapa ratus kilometer jauhnya, menciptakan sebuah peti besar di sana. Namun, Vi juga berada di alam keilahian. Tidak hanya itu, dia bahkan melampaui Fei Fei setelah sekian lama, sekarang berada di tahap keempat. Meskipun dia terluka dalam serangan barusan, lukanya tidak terlalu serius. Aku benci supernova milikmu ini. Kekuatannya terlalu besar. Li Ryu, yang berada dalam wujud Draco Phoenix-nya, tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tidak perlu mengeluh. Aku menekan kultivasiku ke tahap yang sama seperti yang kau minta. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, kau tidak akan lolos hanya dengan beberapa luka kecil. Namun, Vi masih marah. Meskipun kultivasimu ditekan hingga level yang sama dengan milikku, garis keturunan Draco Phoenix-mu tetap membuatmu terlalu kuat. Jadi, kau menyerah. Kau bilang kalau kau tidak bisa memblokir supernovaku setidaknya sekali, kau akan kalah taruhan. Vi mendengus. Aku pasti akan berhasil memblokirnya. Barusan, aku hampir berhasil. Vi dengan cepat bangkit dan melesat maju sekali lagi. Semua elemen berkumpul di sekelilingnya saat kekuatan energi ilahi menyebar. Li Ryu tersenyum sambil bersiap menyerang juga. Nah, begitu baru. Ayo. Api kesengsaraan, hukum api, dan elemen api berkumpul di sekitar Li Ryu saat dia melesat maju. Tubuhnya bersinar seperti matahari, mengumpulkan energi dalam jumlah yang mengerikan. Draco Phoenix Supernova. Ledakan konvergensi elemen. Keduanya kembali menggunakan dua serangan terkuat mereka. Mereka memiliki meridian dari teknik energi tak terhitung, teknik kultivasi jiwa, dan dukungan energi ilahi. Li Ryu mungkin menekan kultivasinya ke tahap 4 yang sama dengan Vi. Namun demikian, serangan mereka mencapai level kultivator alam dewa puncak atau binatang iblis. Kain angkasa terkoyak berkeping-keping saat kedua serangan itu saling mendekat. Namun, tepat sebelum mereka bertabrakan, seorang pria berambut pelangi muncul tepat di tengah-tengah. Li Ryu dan Vi terkejut. Itu terlalu mendadak bagi mereka. Mereka tidak bisa menghentikan serangan mereka di detik-detik terakhir. Siapapun yang terkena dua serangan dari kedua sisi akan merasakan kekuatan yang bahkan melampaui alam keilahian puncak. Namun, pria itu hanya tersenyum sambil mengulurkan kedua tangannya ke arah dua jurus tersebut. Tiba-tiba, semacam energi keluar dari kedua tangannya, menciptakan semacam penghalang gelap. Tentu saja, pria itu tak lain adalah Krune.
Dia sengaja muncul di sana agar bisa merasakan betapa kuatnya kedua orang itu setelah sekian lama. Adapun energi gelap itu adalah hasil dari latihan Krune selama beberapa tahun, teknik pengaturan elemen tingkat lanjut. Gabungan dari kelima elemen dan hukum utama. Itu adalah teknik pertama yang diajarkan Lucio, guru Krune, kepadanya ketika dia masih berada di alam pembentukan inti. Baru setelah mencapai alam keilahian dia akhirnya menguasainya. Serangan Liryu dan Vi mengenai energi gelap Krune ketika mereka tiba-tiba mulai mengubah arah. Mereka hanya sempat mendengar Krune mengucapkan satu kata. Turun. Fop. Supernova Draco Phoenix dan ledakan konvergensi elemen kemudian mengubah arah sepenuhnya dan langsung menuju ke tanah. Ledakan. Begitu saja, Krune menghentikan kedua serangan mereka seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Yang tersisa hanyalah dua kawah besar yang tercipta akibat serangan tersebut, dengan seekor Draco Phoenix dan seorang manusiawi subhibrida di dalamnya. Hahaha. Bagus sekali, kalian berdua. Serangan-serangan itu sangat dahsyat. Vi dan Liryu akhirnya punya waktu untuk mencerna apa yang terjadi saat mereka mencari alasan di balik kegagalan serangan mereka. Ayah. Paman Krune. Vi bangkit dari tanah dan ikut melompat ke pelukan Krune. Hahaha. Kenapa lama sekali? Krune tersenyum sambil menepuk pundak putrinya yang jauh lebih tua darinya. Bukankah kamu sudah berusia lebih dari 170 tahun? Kenapa kamu bertingkah seperti ini? Namun, Vi sama sekali tidak peduli. Aku tidak keberatan. Liryu juga maju untuk menyambutnya setelah kembali ke wujud manusianya. Paman Krune, selamat datang kembali. Krune tersenyum sambil menatapnya. Sepertinya kaulah yang mengalami kemajuan paling signifikan setelah sekian lama. Sudah berada di tahap ketujuh alam keilahian. Draco Phoenix memang sangat mengesankan. Liryu menggaruk bagian belakang kepalanya sambil menjawab. Itulah keunggulan garis keturunanku. Namun, aku tidak akan mampu melakukan apa yang Paman Krune lakukan barusan. Kau membuatnya terlihat begitu mudah untuk mengalihkan serangan kita berdua, dan aku yakin kau bahkan tidak menggunakan petir kesengsaraan ungumu di sana. Aku mungkin bisa melakukannya jika aku tidak menekan kultivasiku, tetapi itu pasti tidak akan semudah yang kau tunjukkan. Krune mengangguk. Mau bagaimana lagi? Lagi pula, aku telah berlatih di alam jalan ilahi. Segala sesuatu di sana jauh lebih baik untuk kultivasi dan pemahaman hukum. Aku bahkan mampu mencapai tahap lanjutan teknik pengaturan elemen jauh lebih cepat dari yang kuharapkan. Vi kemudian menunjukkan ekspresi marah saat mendengar semua itu. Apa yang kalian keluhkan? Aku tidak akan mampu melakukan itu meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga. Paling-paling, aku hanya bisa mencoba melawan secara langsung. Bisakah kalian berhenti membual tentang kemampuan kalian? Lagi pula, mengapa kita membicarakan pertempuran dan kultivasi saat ini? Fei Fei juga mendekat sambil mengangguk. Vi benar. Lupakan dulu soal kultivasi. Lalu Vi bertanya. Tunggu. Ayah sudah tahu tentang perbedaan waktu antar alam. Krune menghela napas sambil mengangguk. Tentu saja, aku melakukannya. Terutama setelah melihat semua perang yang terjadi di sekitar sini. Sepertinya klan Frunkan berhasil meyakinkan arti kecil untuk meninggalkan bola dimensi energi ilahinya. Mereka juga berhasil memblokir alam semesta Dalin sepenuhnya. Aku tak menyangka bertahun-tahun telah berlalu di sini. Wali sebaiknya memberikan penjelasan yang sangat bagus nanti. Fei Fei menggelengkan kepalanya. Wali senior hanya melakukan apa yang dia lakukan karena dia benar-benar percaya itu adalah hal terbaik untukmu. Pokoknya, kita bisa membicarakan itu nanti. Vi, di mana Darten, Tuan, dan Asla? Krune menunjukkan ekspresi bingung. Darten, Tuan, dan Asla. Aku tidak ingat siapapun dengan nama-nama ini. Tidak, tunggu, aku ingat satu orang bernama Darten. Tapi Tuan dan Asla adalah nama baru. Ekspresi Vi melunak saat dia berkata demikian. Mereka juga harus bercocok tanam di rumah masing-masing. Ayah, ayo pulang. Aku akan meminta mereka mampir. Lagi pula, sudah lama aku tidak makan masakanmu. Krune mengangguk tanpa memperhatikan. Semua orang meninggalkan alam dimensi dan menuju ke tempat lain. Pada saat yang sama, Vi menyebarkan indera ilahinya dan menghubungi Tuan dan Asla untuk datang ke rumah Fei Fei. Fei Fei melakukan hal yang sama tetapi memanggil orang-orang dan makhluk lain yang dikenal Krune. Saat itu, hanya Ruik, Tiane, Cinti, Kirion, Sang Kruna, dan Dilo yang hadir. Sisanya menerima informasi dari klan Frunkan tentang dimulainya operasi pemblokiran alam semesta Dalin. Karena itu, mereka semua meninggalkan alam semesta Dalin sebelum ditutup. Itu termasuk guru Krune, Lucio, teman-temannya yang lain yang telah tinggal di sana untuk beberapa waktu, Del. Krune tidak merasa mereka salah. Lagi pula, tidak ada jaminan kapan dia akan kembali. Bahkan jika dia kembali, apakah dia bisa meninggalkan Dalin? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Satu-satunya yang tampaknya tidak memiliki masalah untuk masuk dan keluar Dalin saat ini adalah Wali. Dengan kultivasinya, akan aneh jika formasi perlindungan alam semesta Dalin bisa menahannya. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, Wali sebagian besar waktunya berada di dalam formasi perlambatan waktu. Karena kondisinya, dia berusaha untuk tetap hidup selama mungkin. Kecuali jika benar-benar diperlukan, dia sama sekali tidak akan meninggalkannya.
Krune tiba di rumahnya dan melihat bahwa sebagian besar yang lain sudah berada di sana. Ruik adalah orang pertama yang maju. Hahaha. Jadi si peri bodoh itu kembali. Kau butuh waktu lama sekali, iya. Krune mengangkat bahunya. Aneh sekali. Bukankah seharusnya kau dikirim ke dunia wisep di alam semesta Lufile untuk mengambil posisi sebagai pemimpin sekte pelangi? Ekspresi Ruik menjadi kaku sesaat. Aku kehilangan kesempatan untuk keluar. Pah. Tiane menamparkan bagian belakang kepalanya dengan marah. Kau sudah kehilangan akal. Krune, sebaiknya kau beri pelajaran pada orang ini. Lakin pernah datang ke sini sebelumnya setelah Lufile Universe bergabung dengan pemerintahan Dalin. Namun, orang ini melarikan diri dan menolak untuk mengambil posisi itu sama sekali. Tanpa pilihan lain, Lakin harus kembali dan terus mengurusnya. Ini membuatku merasa cukup sedih karena Lakin menahan diri untuk memulai keluarganya sendiri karena beban kerja. Krune menyipitkan matanya. Benarkah begitu? Ruik tidak menyerah. Lalu kenapa? Usiaku masih kurang dari 200 tahun. Setelah aku kembali dan menduduki posisi itu, aku harus tinggal di sana entah berapa tahun lagi. Biarkan aku menikmatinya sedikit lebih lama. Krune tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mengapa saya merasa bahwa kenikmatan Anda ada hubungannya dengan tidur sebanyak mungkin? Tiane dan Li Ryu langsung mengangguk dengan antusias. Benar saja, Krune masih mengenal Ruik dengan sangat baik. Diam kalian bertiga. Aku sedang memahami hukum mimpi, oke. Tidur itu baik untukku. Biarkan aku sendiri. Lagi pula, kita tidak punya cara untuk keluar dari Dalin. Lagi pula, kita tidak bisa meminta senior wali untuk meninggalkan formasi perlambatan waktu. Namun, Krune mendengus. Oh. Jadi itu masalahnya, ya. Baiklah. Kita tidak perlu senior wali datang. Aku bisa melakukannya sendiri. Bahkan, aku bisa melakukannya sekarang juga. Bagaimana kalau aku mengirimmu ke Lufile Universe? Ruik merasakan hawa dingin di punggungnya begitu mendengar itu. Entah mengapa, dia benar-benar percaya bahwa Krune punya cara untuk mengirimnya menembus formasi perlindungan alam semesta Dalin saat ini juga. Batuk. Tidak perlu. Aku masih harus mempersiapkan hatiku. Krune menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Baiklah. Lakin memang akan membuatmu bekerja sampai hanya tulang belulangmu yang tersisa begitu kau sampai di sana. Aku akan memberimu beberapa hari untuk bersiap. Apa? Hanya beberapa hari. Krune lalu menatap Tiane dan Li Ryu. Bagaimana menurutmu? Apakah beberapa hari cukup? Tiane langsung mengangguk. Tentu saja. Li Ryu bahkan menambahkan. Sebenarnya, 1 hari sudah lebih dari cukup untuk membungkus semua barang untuk ayah. Aku bahkan bisa membantu jika Paman Krune mau. Kau. Bagaimana kau bisa mengkhianati suami dan ayahmu semudah itu? Tiane mengangkat bahunya. Kamu hanya tahu cara tidur. Sudah saatnya kamu mulai melakukan hal lain. Bahkan Li Ryu pun sudah bosan melihat Ruik tidur hampir sepanjang waktu. Itu demi kebaikanmu sendiri, ayah. Siapa tahu, kau bahkan mungkin menemukan hal lain yang kau sukai selain meletakkan kepala di atas bantal. Air mata mengalir dari mata Ruik, dan dia menuju ke sudut ruangan. Pengkhianatan keluarganya benar-benar telah memukulnya habis-habisan. Namun, Krune dan semua orang lainnya tak kuasa menahan tawa. Tepat setelah itu, seorang pria maju dan memuji Krune. Krune, sudah sangat lama sekali. Krune menatapnya dan merasa seperti pernah melihat pria itu sebelumnya. Sedetik kemudian, Krune akhirnya ingat siapa pria itu. Darten. Tunggu, kenapa kau di sini? Vi telah memberitahu Krune bahwa dia akan membawanya bertemu Asla, Tuan, dan Darten. Krune belum pernah mendengar tentang Asla dan Tuan. Namun, dia memiliki ingatan samar tentang seseorang bernama Darten. Darten adalah putra dari koki pertama yang pernah ditemui Krune dalam hidupnya. Saat itu, Krune baru saja menemukan kegembiraan makan dan memasak ketika ia masuk untuk mencicipi makanan di sebuah restoran. Pada hari yang sama, ia meminta koki restoran tersebut untuk mengajarinya memasak. Pada akhirnya, koki itu tergerak oleh semangat Krune terhadap makanan dan memutuskan untuk memberinya buku resepnya. Itu juga merupakan buku resep pertama yang pernah disentuh Krune dalam hidupnya. Sebagai imbalannya, koki tersebut meminta Krune untuk membantu putranya dengan yayasan miliknya. Putra itu kebetulan adalah Darten. Krune kemudian membuka yayasan miliknya agar Darten dapat melihat-lihat dan mencoba menjawab semua keraguan yang dimiliki Darten saat itu. Itulah satu-satunya interaksi yang pernah Krune lakukan dengan Darten dalam hidupnya. Dia tidak pernah menyangka akan melihat putra koki di tempat ini. Tidak hanya itu, tetapi dia juga sudah berada di alam pandangan ilahi. Mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan Vi dan yang lainnya, tetapi itu sudah cukup untuk memberinya umur panjang tak terbatas di alam fana. Vi tersenyum sambil berpegangan tangan dengan Darten. Ayah. Aku dan Darten sudah menikah. Lagi pula, ayah sekarang sudah menjadi kakek. Tuan, Asla, kemarilah. Seorang gadis dan seorang pria, kembar, kemudian ikut melangkah maju. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sosok gaib yang berubah menjadi legenda di dunia utama Wisep. Senang bertemu denganmu, kakek. Kepala Krune berputar. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bersambung.